Bab 421. Nama, penguasa dunia, aku menjadi penguasa gurun sejak awal penulis, ikan mas meniup gelembung. Plus mematikan mengatur ulang, kota Solan, kamar dagang bunga Phoenix Style. Di sebuah ruangan yang didekorasi dengan mewah, pemilik kamar dagang bunga Phoenix Style, Lady Windsor, duduk di belakang meja besar dan dengan hati-hati memeriksa dokumen. Terkadang dia mengerutkan kening, dan terkadang wajahnya rileks. Tanda seru. Onyx berdiri di depan meja dengan dua dokumen di tangannya. Dia menunggu dengan hormat. Dia bahkan memperlambat napasnya karena takut mengganggu pihak lain. Meskipun dia berhati-hati dan teliti, gadis dengan mahkota perak di kepalanya di meja tes samping tampaknya tidak keberatan. Dia menatap pemuda lain yang baru saja memasuki ruangan dengan penuh minat dan bertanya dengan suara yang jelas. Apakah kamu mendapatkan berita terbaru tentang Tuan Daratan yang anggun? Wanita itu segera menoleh ke Onyx sementara dia berdiri di depan meja untuk menyerahkan dokumen ketika dia melihat bahwa pemuda itu ragu-ragu untuk menjawab. Onyx, bisakah kamu membantuku bertanya kepada kakak Vanessa apakah nyaman bagi orang luar sepertiku untuk mendengar tentang Tuan Daratan yang anggun? Onyx menatap wanita yang cerdas itu dan tertawa getir. Yang mulia, dengan hubungan Anda dengan Ketua Windsor, kamar dagang bunga ekor Phoenix tidak pernah menyimpan rahasia apapun dari Anda. Hal itu membuat wanita muda itu tersenyum manis. Lady Windsor duduk di belakang meja dan membaca dokumen di tangannya sebelum dia menatap pemuda yang terjebak dalam dilema. Ada apa? Pihak lain segera menghela napas lega dan maju dua langkah. Pemuda itu tidak berani menatap wanita itu lagi dan menundukkan kepalanya. Presiden, menurut berita terbaru, semua penguasa daratan Grace telah kembali dari dimensi lain itu. Windsor sedikit mengernyit. Apakah Anda mengetahui apakah para penguasa daratan Grace dapat melakukan perjalanan ke pesawat lain? Mata utusan itu berubah serius. Hanya ada satu kemungkinan, Dewa yang Agung. Suasana di ruangan itu tiba-tiba membeku begitu dia selesai berbicara. Mata Lady Windsor tiba-tiba berubah tajam. Itu seperti pedang yang dapat menembus baju besi. Tekanan dari tubuhnya menyembur keluar seperti tsunami. Rasanya seperti dia telah menekan batu besar ke jantung semua orang. Dan bahkan bernapas pun menjadi sulit. Ya Tuhan, dia menggumamkan kata yang akan membuat semua penduduk asli, era cemerlang, gemetar ketakutan dan berpikir keras. Setelah waktu yang lama, Lady Windsor kembali sadar dan menarik kembali aura yang menakutkan itu. Dia menatap reporter itu dengan tatapan bermartabat. Apakah ada berita lain? Keringat menetes ke dahi pemuda itu. Tapi dia tidak berani menyekanya. Dia menjawab dengan suara gemetar. Presiden, kami juga mendengar bahwa di alam tertentu itu, para dewa telah memilih 1 juta yang paling melahap jiwa dari 20 miliar penguasa daratan Grace untuk bertarung sampai mati. Oh, mata Lady Windsor menyipit. Pertarungan maut, jutaan orang, itu benar, dan setiap penguasa dapat memimpin 300 pasukan untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Hanya satu penguasa yang bisa menang dalam pertarungan gladiator ini. Mata pemuda itu mengungkapkan rasa kagum dan kerinduan yang kuat. Dan orang yang membunuh jutaan penguasa daratan Grace dan naik tahta dalam pertarungan maut ini adalah seorang penguasa bernama King Qiu. Mereka tidak hanya menunjukkan kekuatan mereka dalam pertempuran sebelumnya, tetapi dalam pertempuran terakhir, mereka bahkan memimpin 300 pasukan untuk bertarung melawan 30.000 ratusan penguasa. Pada akhirnya, King Qiu memenggal semua lawannya dan menjadi pemenang terakhir dengan keunggulan mutlak. Dia tidak dapat disangkal adalah Raja Gladiator. Selain itu, dia kemudian menggambarkan semua yang telah dilakukan Richard di ruang bawah tanah. Seperti lonjakan poin yang tiba-tiba dan hancurnya 10 miliar orang. Tidak ada cara untuk menyembunyikan informasi ini yang diketahui semua pemain. Menjelang akhir, dia tampak tenggelam di dalamnya, dan nadanya sangat bersemangat. King Qiu itu adalah legenda di antara para penguasa daratan Grace, yang terkuat dari 20 miliar orang. Bahkan Lady Windsor, yang terbiasa dengan segala macam hal, tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat sekeliling setelah dia mendengar semua ini. Sistem akan memilih 1 juta yang terkuat dari 20 miliar orang untuk bertarung. Pada akhirnya, menghadapi tekanan yang tak terhitung jumlahnya, dia membunuh jutaan orang dan mengambil mahkota di depan beberapa orang. Seberapa beranikah penguasa daratan Grace itu? Sayang sekali pihak lain itu berada jauh dari kota Solan. Kalau saja dia bisa menemuinya dan menjadikannya miliknya. Onyx duduk di sampingnya dan juga penuh dengan keheranan.
Meskipun daratan Grace saat ini masih jauh dari kata melahap jiwa, dia tahu betapa kuatnya mencapai puncak di antara 20 miliar orang. Untuk beberapa alasan, dia tiba-tiba menemukan wilayah itu jauh di dalam gurun dalam benaknya. Aku penasaran siapa yang akan menang jika Lord Richard berhadapan langsung dengan King Qiu. Meskipun Lord Daratan Utama King Qiu memiliki catatan yang mengesankan, Onyx merasa bahwa Twilight City tidak kalah darinya. Wanita dengan mahkota perak itu memiliki pemikiran yang sama dengan Onyx dan menatapnya dengan penuh minat. Onyx, Lord Gurun yang kau hormati, dibandingkan dengan King Qiu ini, siapa yang lebih baik? Terakhir kali, kau mengatakan bahwa Tuan Richard memiliki potensi yang tidak terbatas dan bahkan kamar dagang bunga ekor Phoenix tidak memenuhi syarat baginya untuk bergabung. Onyx mengedipkan matanya saat mengatakan itu. Aku ingin tahu pangkat apa yang Lord Richard bersaing dengan para penguasa daratan yang anggun. Onyx secara alami memahami godaan wanita itu. Namun dia tetap menanggapi dengan sungguh-sungguh. Yang mulia, bahkan jika King Qiu itu yang pertama, aku tidak berpikir Lord Richard akan kalah. Apakah kamu begitu percaya diri pada tuan itu? Onyx mengangguk dengan tegas. Tentu saja, Christie menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengerti mengapa dia begitu optimis tentang wilayah itu. Meskipun dia telah mendengar banyak informasi tentang wilayah yang luar biasa dari Onyx, lebih banyak yang dibutuhkan untuk membuat seorang pahlawan pedagang yang telah berbisnis selama beberapa dekade menjadi begitu keras kepala, bukan? Dia tidak memikirkan topik ini dan melihat keluar jendela dengan sedikit emosi. Aku ingin tahu di mana Rebecca sekarang, aku harap dia bisa mendapatkan jawaban yang memuaskan ketika dia mencari Lord Richard. Putri tertua dari Adipati Agung Kekaisaran Es telah membawa hadiah yang lumayan ke Twilight City 3 hari yang lalu untuk membeli bulu kelinci naga api. Mengenai apakah pihak lain bisa mendapatkan apa yang diinginkannya, tidak ada yang tahu. Onyx menghibur. Yang mulia, kamu tidak perlu khawatir. Tidak ada bahaya yang tidak dapat kita tangani di jalan menuju Twilight City. Dengan kecepatan Nona Rebecca, dia akan tiba paling lambat tanggal 15 September. Lord Richard adalah orang yang menepati janjinya. Dengan surat dariku dan kamar dagang bunga ekor Phoenix yang berjongkok, dia tidak akan mempersulit Nona Rebecca, terlepas dari apakah kesepakatan itu berhasil. Christie menatap Onyx dengan ekspresi aneh. Rebecca telah membawa 3 skuadron pasukan level 15, mungkinkah wilayah itu bahkan mempersulit Rebecca? Onyx tidak membantah dan hanya menambahkan, Yang mulia, Twilight City bukanlah wilayah yang disukai penguasa. Daratan seperti yang Anda ketahui. Itu adalah Twilight City, kota yang penuh dengan keajaiban. Setelah Onyx mengatakan itu, dia tampaknya telah memikirkan sesuatu dan berbalik untuk melihat Presiden Windsor yang sedikit linglung. Presiden, saya mengundang Lord Richard ke kota Solan sebelumnya. Sekarang setelah semua penguasa yang disukai dewa telah kembali dari pesawat lain, saya khawatir dia akan segera bergerak. Mungkin dia akan kembali bersama Nona Rebecca. Ketika Lady Windsor mendengar ini, dia mengangguk sedikit. Saya ingin bertemu dengan dewa yang sangat Anda hormati. Mari kita lihat apakah dia memiliki sedikit cahaya King Qiu Twilight City. Richard tertidur lelap setelah ia membuat pengaturan. Keesokan harinya, tanggal 27 Agustus. Ia baru bangun dari tempat tidur dengan nyaman saat matahari sudah tinggi di langit. Tanda seru, pembantu membantunya mandi. Ia menikmati makan siang yang disiapkan koki dengan saksama. Selama periode ini, ia merasa tegang di ruang bawah tanah instansi. Sekarang setelah ia tidak lagi merasakan tekanan hidup dan mati, ia merasa sangat nyaman. Ia merasa sangat malas hingga tidak ingin bergerak. Rasanya seperti ia akhirnya beristirahat setelah sebulan lembur dengan intensitas tinggi. Ia tiba-tiba teringat sesuatu setelah ia makan dan minum sepuasnya sambil menyeruput tehnya di aula utama. Ia kemudian mengeluarkan harta karun yang sangat istimewa dari ruang sistem. Badai pasir. Richard membuka kotak hitam itu. Ia melihat badai pasir mini yang berputar di ruang seukuran telapak tangan itu dengan penuh minat. Adegan ini mirip dengan Pirates of the Caribbean, di mana mereka menyimpan mutiara hitam milik Kapten Jack dalam botol kaca. Itu adalah harta karun yang dia tukarkan dengan 5 juta poin dari pedagang berjubah hitam. Harta karun semacam ini yang dapat mengubah medan sangat langka, dan orang dapat menemukannya secara kebetulan. Mengenai kekuatannya, tanah pasir hisap adalah contoh terbaik. Setelah dia memasangkannya dengan pohon kuno dewa, gurun itu menjadi tanah kematian tanpa diragukan lagi. Dalam beberapa pertempuran terakhir,
mereka telah memainkan peran yang tak tergantikan. Dia membuka panel atribut, badai pasir, tanpa belenggu. Level, 5 bintang. Properti, 1. Setelah ditempatkan, badai pasir dengan diameter 30 km akan terbentuk di tanah tanpa henti. 2. Setelah mengikat pemiliknya dapat dengan bebas mengendalikan kekuatan badai pasir, dan musuh yang terbunuh oleh badai pasir akan memberikan sejumlah pengalaman. 3. Anda dapat menempatkan unit pahlawan atribut angin untuk membantu mengendalikan badai pasir. Jumlah maksimum adalah 3. Richard mengangguk puas. Diameter 30 mil beberapa kali lebih lebar dari yang ada di tanah pasir hisap. Meskipun dia tidak tahu seberapa kuatnya, itu bukanlah sampah karena itu adalah item bintang 5 dan membutuhkan 5 juta poin untuk ditukar. Dengan sebuah pikiran, kekuatan mentalnya perlahan bergabung menjadi badai pasir mini yang melonjak di dalam kotak kayu. Dia tampaknya telah bergabung menjadi badai pasir, dan lolongan yang mengerikan bergema di benaknya. Mata Richard perlahan tertutup, dan cahaya di tubuhnya mulai melonjak. Itu mengaktifkan lingkaran pasir kuning pada saat yang sama. Setelah beberapa napas, badai pasir tidak lagi melawannya. Sebaliknya, itu menjadi selembut angin sepoi-sepoi. Senyum cerah muncul di sudut mulutnya ketika dia membuka matanya lagi. Dia telah menanamkan kekuatan spiritualnya pada inti harta karun itu. Sekarang, bencana alam ini sepenuhnya miliknya. Dia memegang kotak kayu di tangannya dan memeriksanya untuk waktu yang lama sebelum menutupnya. Dia bangkit dan meninggalkan aula, dan menuju padang pasir. 10 menit kemudian, Twilight City di sebelah timur. Richard duduk di belakang Alphys. Dia mengamati lanskap berpasir. Peta sistem menunjukkan bahwa mereka berjarak 30 km dari Twilight City. Tanah pasir hisap berada di utara. Itu akan menghubungkan dua area bencana khusus secara langsung jika ditempatkan di sana. Tutup utara dan timur. Dia tidak ragu-ragu. Dia mengunci kotak kayu dan menghubungkan kekuatan spiritualnya ke badai pasir mini. Setelah beberapa napas, kotak kayu itu meledak. Kekuatan atribut angin yang brutal seperti binatang buas yang melepaskan diri dari kandangnya. Suara siulan keras langsung terdengar di telinganya. Dalam sekejap, angin kencang bertiup dengan dia sebagai pusatnya. Angin kencang dengan cepat meniup pasir kuning di tanah. Udara yang awalnya jernih segera menjadi keruh. Angin menderu. Badai pasir. Richard berdiri di tengah. Penglihatannya kabur dalam beberapa tarikan napas. Yang bisa didengarnya hanyalah hembusan angin dan suara pasir yang berterbangan dengan kecepatan tinggi. Meskipun telinganya tidak bisa mendengar suara lain, badai pasir tidak menghalangi persepsinya. Sebaliknya, badai itu terbang bersama bencana alam ini. Sebuah pemandangan khusus muncul di benaknya. Kerikil dan batu-batu raksasa tersapu ke tempat badai pasir itu lewat. Ada beberapa pijakan di dalam area sejauh 30 km ini untuk pasukan hutan belantara. Monster-monster itu bisa menghindari badai pasir yang ganas itu tepat waktu dan terbang ke langit. Mereka langsung mencabik-cabik beberapa pasukan yang lebih lemah di alam liar menjadi berkeping-keping dalam badai pasir yang mengerikan itu. Pasir langsung menutupi darah dan anggota tubuh yang patah. Pasir itu bahkan menyapu ke langit tanpa ampun kerbau gurun itu. Beratnya beberapa ton. Pasir itu mengirimnya ke area badai pasir yang paling mengerikan dan menguras jiwa dengan teriakan melengking. Di bawah sobekan kerikil dan pasir tajam yang tak terhitung jumlahnya, tubuhnya seperti saringan, dengan lubang-lubang berbagai ukuran muncul di atasnya. Ia kehilangan vitalitasnya dalam beberapa tarikan napas. Itu benar-benar bencana alam. Richard tidak bisa menahan rasa kagumnya melihat pemandangan yang mengerikan itu. Yang lebih mengesankan adalah dia bisa mendapatkan pengalaman untuk setiap prajurit yang dia bunuh. Ding gelombang badai pasir telah membunuh kerbau. Kamu telah menerima 5 poin pengalaman. Ding gelombang serigala gurun. Meskipun dia hanya bisa mendapatkan sebagian saja, itu masih merupakan peningkatan kecil karena jumlahnya yang sangat banyak. Badai pasir yang mengerikan itu hanya melambat ketika sudah sangat jauh. Saat Richard melihat dari luar, dia bisa melihat bencana alam yang mengerikan dengan diameter 30 km dan tinggi lebih dari 800 meter. Itu seperti tembok setinggi 10.000 kaki yang berdiri horizontal dari Twilight City ke timur. Richard bisa merasakan bahwa area di sekitarnya telah berhenti meluas. Dia memerintahkan Alphys untuk terbang ke langit. Sayap naga yang rusak mengepak dengan liar, dan dia dengan cepat melayang dari tanah. Setelah selusin napas, naga mayat hidup itu menerobos penghalang badai pasir dengan aura yang kuat.
Hus, pasir di tubuhnya jatuh dengan gila. Bidang penglihatan Richard melebar, dan langit biru dan awan putih muncul kembali. Dia tiba-tiba melihat ke bawah setelah dia terbang keluar dari badai pasir. Badai pasir di tanah yang menutupi semuanya seperti ombak di laut yang melonjak hebat. Itu memberi orang dampak visual dan psikologis yang kuat. Di padang pasir yang luas, badai pasir adalah pembunuh yang paling membuat panik. Ding gelombang sistem telah berhasil menempatkan badai pasir dan menyegarkan atribut. Mata Richard berbinar mendengar pengumuman sistem. Apakah ada hal yang begitu baik? Dia segera membuka panel. Badai pasir, belenggu. Level 5. Bintang. Jangkauan, diameter 30 km. Keterampilan. Badai tornado, dapat mengendalikan badai pasir untuk membentuk 20 tornado dengan diameter 80 meter. Kekuatan angin dapat mencapai level 26, bencana alam. Dapat dipanggil 3 kali sehari dan dapat bertahan selama 1 jam setiap kali. Kendalikan badai pasir. Dapat dengan bebas mengendalikan kekuatan badai pasir. Jari-jari terluar badai pasir adalah 5 km, dan tertinggi adalah level 18 badai. Inti 10 km adalah level 24 bencana alam. Musuh yang terbunuh oleh badai pasir akan memberikan sejumlah pengalaman. Pahlawan yang ditempatkan saat ini, 0/3. Deskripsi, bencana alam yang luar biasa. Kegembiraan menyelimuti mata Richard ketika dia melihat atribut tersebut. Setelah dia meletakkannya, itu menjadi lebih kuat. Meskipun hanya ada 2 keterampilan badai pasir, keduanya sangat melahap jiwa. Tornado bisa mencapai level 26. Richard skeptis tentang apa arti level 26, tetapi di planet biru, badai tertinggi hanya level 18. Diameternya 80 meter dan totalnya 20. Itu adalah super tingkat bencana. Itu juga tidak lemah dalam mengendalikan badai pasir, dengan diameter 30 km, yang berarti memiliki radius 15 km. Badai pasir itu bisa mencapai level 18 dalam radius 5 km, dan kekuatan angin tertinggi dalam radius 10 km adalah level 24. Kerusakannya setara bencana, sama seperti tornado. Richard melihat ke bawah dengan takjub setelah membacanya 2 kali. Kekuatan pikirannya sekali lagi terhubung ke badai pasir di bawah dengan sebuah pikiran. Pada saat ini, sebuah tangan raksasa tampak memutar badai pasir yang meledak. Badai itu mulai berputar dengan gila. Dalam waktu kurang dari 10 tarikan napas, area tengah mulai berputar kembali. Itu seperti pusaran air yang muncul di laut. Sesaat kemudian, 20 tornado dengan ketinggian lebih dari 80 meter muncul di depannya. Tornado, itu begitu tinggi sehingga menghubungkan langit dan bumi. Badai pasir itu sudah menakutkan, untuk memulai. Namun, kemunculan tornado ini segera meningkatkan daya rusaknya. Richard bisa merasakan kekuatan bencana yang brutal. Dia tidak bisa membayangkan kehidupan seperti apa yang bisa menahan kerusakan yang begitu mengerikan. Di masa depan, jika mereka menghadapi pertempuran yang mirip dengan serangan monster, utara akan menjadi tembok kota yang tidak dapat diatasi. Setelah beberapa saat terkejut, Richard tiba-tiba teringat sesuatu. Dia mengeluarkan benda khusus dari ruang sistem. Jantung matahari. Itu adalah harta karun yang diperolehnya dari tungku raksasa. Itu bisa mengubah makhluk hidup biasa menjadi pahlawan elemen api peringkat A. Dia merasa sedikit menyesal ketika merasakan gelombang energi yang membakar. Sayang sekali, jika harta karun ini bisa mengubah makhluk hidup biasa menjadi makhluk hidup tipe angin, itu akan memungkinkan mereka mengendalikan badai pasir. Sulit untuk menemukan pahlawan atribut angin. Setelah beberapa saat meratap, Richard tiba-tiba mendapat ide. Keterampilan Beyond Areng saya, Raging Sunstorm, juga merupakan kombinasi dari api dan badai pasir. Apakah tidak mungkin untuk menggunakan makhluk hidup elemen api? Sebelum dia meletakkannya, perintah pada badai pasir mengatakan bahwa dia bisa meletakkannya sebagai pahlawan atribut angin. Namun, setelah itu, sistem akan menyegarkan atributnya, dan perintah itu tidak akan ada lagi. Richard berkata sambil mengusap dagunya. Dia harus mempertimbangkan kelayakan ini. Richard memutuskan bahwa hal itu patut dicoba setelah dia merenungkannya. Dia tidak akan kehilangan apapun terlepas dari apakah dia berhasil atau tidak. Jika berhasil, niscaya akan meningkatkan daya rusak badai pasir beberapa level. Bayangkan itu menghancurkan 20 tornado level 26 yang tiba-tiba meledak. Seperti bensin, tanda seru, panas yang mengerikan itu bisa melelehkan baja dalam sekejap. Namun,
dia harus menggunakan jantung matahari untuk mencapai Klose. Tidak perlu terburu-buru. Keuntungan dari ruang bawah tanah contoh telah sangat memperkaya kekuatan kota, dan tidak ada banyak tekanan pada pertahanan kota. Richard melepaskan rohnya setelah dia mengumpulkan pikirannya. Badai pasir sekali lagi menyelimutinya. Dia mengungkapkan sedikit kegembiraan setelah dia merasakannya dengan hati-hati. Seperti tanah pasir hisap, seseorang dapat menetapkan aturan untuk badai pasir menggunakan kemauannya. Ada 3 aturan secara total. Badai pasir akan mengalir sesuai aturan ketika tidak ada yang mengendalikannya. Dia segera menjadi bersemangat. Pertama, dia mengatur kecepatan angin badai pasir ke yang terendah. Begitu beberapa musuh memasuki area inti, dia akan segera mengaktifkan badai besar itu. Adapun tornado, seseorang harus melemparkannya sendiri. Seseorang tidak dapat mengaturnya. Richard tidak tinggal lebih lama dengan pola pikir sederhana itu. Dia mendorong Alvis tinggi di langit dan melintasi badai pasir. Alvis turun ke ketinggian rendah 100 meter setelah mereka meninggalkan area cakupan. Pemandangan itu benar-benar berbeda dari luar. Itu seperti badai pasir di pasir yang datang padanya. Itu memberi orang rasa penindasan yang kuat di samping ketinggian 800 meter yang dilebih-lebihkan. Seolah-olah itu akan runtuh seperti gunung. Richard mengangguk, senang. Hanya penampilan ini saja sudah cukup untuk membuat sebagian besar makhluk hidup merasa takut. Dia membiarkan Alvis mendarat di tanah. Dia membalik ke bawah dari punggungnya setelah dia melihat sejenak. Dia memikirkan jantung lava yang tidak dia berikan kepada penguasa elemen api ketika dia merenungkan bagaimana menggunakan jantung matahari. Itu adalah harta karun terbaik yang dapat membantu penguasa elemen api menerobos ke alam transenden. Di ruang bawah tanah contoh, dia telah berjanji kepada tuannya bahwa begitu dia kembali ke alam utama, dia akan menghubunginya untuk mengirimkan inti lava. Sekarang setelah dia memiliki waktu luang, dia dapat bertanya kepada bos apakah dia dapat menggunakan elemen api untuk menjaga badai pasir. Monster tua yang telah hidup selama puluhan ribu tahun dapat memberikan beberapa nasihat yang bermanfaat. Dia mengeluarkan inti elemen yang dapat menghubungi tuan elemen api Klose sambil merenung. Kekuatan spiritualnya menyebar dan langsung memicu energi di dalamnya. Inti elemen api segera memancarkan cahaya yang membakar. Dalam sekejap mata, ia mengembun menjadi sosok yang kabur di udara. Ketika sosok ilusi itu terbentuk, ia mendengar suara kegembiraan yang agak teredam. Lord Richard. Richard melihat ini dan tersenyum. Lord Klose, aku akan meninggalkan pesawat khusus itu. Ketika penguasa elemen api mendengar ini, nadanya menjadi lebih gembira. Tunggu sebentar, aku akan segera menghancurkan kekosongan. Suara itu jatuh. Inti elemen api di tangannya meledak dengan retakan. Itu berubah menjadi energi murni dan melonjak ke udara. Dalam beberapa napas, energi itu menyebabkan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di kekosongan. Itu seperti laba-laba yang menenun jaring raksasa. Pada saat ini, bang, lengan raksasa yang terbakar dengan api yang mengerikan melewati retakan itu secara langsung. Itu seperti palu yang memecahkan gelas. Retak, ruang itu meledak. Saat pecahan-pecahan ruang itu tersebar, gelombang udara yang sangat panas melonjak keluar. Udara menjadi sangat panas. Wajah Richard tidak berubah. Dia memiliki kemampuan khusus untuk mengurangi kerusakan elemen api hingga 50%. Meskipun dia memiliki beberapa kesempatan untuk menggunakannya, itu tidak memengaruhi kekuatannya. Kedua lengan kedua, mencengkeram ruang yang belum terbuka di bawah tatapannya. Kemudian, dia dengan paksa menarik tangannya ke samping. Sikapnya sangat menghina. Mereka bisa mendengar suara retakan. Itu merobek ruang seperti spray dan memperlihatkan kekosongan yang sangat besar. Bentuk kehidupan setinggi 10 meter yang mengerikan yang diselimuti api melangkah keluar dari celah ruang. Meskipun alam utama tidak mengizinkan kekuatan di atas tingkat dewa untuk turun, tidak ada banyak batasan pada bentuk kehidupan di bawah tingkat dewa. Tidak akan ada terlalu banyak masalah jika dia tidak datang dari neraka atau jurang. Itu adalah tempat jahat yang ditentang oleh kehendak alam utama. Penguasa elemen api jelas tidak berada dalam lingkup penolakan alam utama. Setelah beberapa bulan, akhirnya dia melihat bos ini lagi. Namun suasana hati Richard berbeda. Pihak lain masih sangat kuat sehingga membuat hati orang-orang bergetar. Namun, dia tidak lagi seperti saat pertama kali bertemu dengannya di reruntuhan kuno, di mana dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Saat ini, dia memiliki 3 unit bos dengan potensi yang sama dengan pihak lain.
Ada pemburu luar biasa level 20 yang rusak di cincin kendali di tangannya. Bahkan jika dia harus berhadapan langsung dengan pihak lain sekarang, dia masih akan memiliki kekuatan untuk bertarung. Kekuatan adalah kepercayaan diri yang paling tinggi. Tuan Klose, temanku, senang bertemu denganmu lagi. Tuan Elemen Api, yang telah menarik kembali kekuatan brutalnya, menatap Richard dengan mata yang lebih cerah dari matahari, penuh pujian. Tuan Richard, pertumbuhanmu telah melampaui harapanku. Pihak lain hanyalah seekor semut yang dapat dengan mudah dihancurkan ketika mereka pertama kali bertemu. Meskipun dia memiliki bakat yang luar biasa, itu saja. Namun, hanya dalam beberapa bulan, dia merasakan sedikit bahaya dari pihak lain. Itu sudah cukup untuk menjelaskan semuanya, meskipun itu lemah. Richard terkekeh. Tuan Klose, kurasa ini mungkin hal yang baik. Kamu lebih membutuhkan teman yang kuat. Yah, itu tidak buruk. Tuan Elemen Api mengangguk. Richard terlalu sopan kepada Tuan Elemen dan mengeluarkan ribuan hati lava. Dia mengendalikan pasir dan menahannya di udara. Tubuh Tuan Elemen Api tiba-tiba terbakar ketika dia melihat hati lava yang ditumpuk rapi. Cahaya di sekitarnya mulai terdistorsi. Kekuatan kekerasan tampaknya menyelimutinya. Jantung lava, itulah kesempatannya untuk menjadi transenden, kesempatan sekali dalam 1000 tahun. Ia mengambil risiko memasuki alam primer untuk menemukan jantung lava 500.000 tahun yang lalu. Pada akhirnya, ia memenjarakan sang penguasa untuk selamanya. Sang penguasa akan tetap terkunci di tungku kecil itu jika bukan karena Richard. Pada saat ini, ia memuaskan obsesinya dari ratusan ribu tahun yang lalu. Orang bisa membayangkan emosi di dalam hatinya. Tuan Klose, ini janjiku padamu. Sekarang, harta ini milikmu. Meja pasir menyeret jantung lava dan terbang ke depan penguasa elemen api segera setelah Richard selesai berbicara. Bos ini telah mencapai level 19. Api di tubuhnya tiba-tiba membubung dan langsung menyelimuti jantung batu. Kemudian, ribuan jantung lava tampaknya kehilangan gravitasinya dan secara bertahap berputar di sekitar sosok itu. Jantung lava secara bertahap melepaskan energi khusus di bawah nyala api yang menyala di permukaannya. Penguasa elemen api itu seperti seorang pengembara yang haus yang menemukan oasis. Ia segera melahap energi itu. Aku hanya butuh waktu sebulan untuk menembus ke tahap transenden. Penguasa elemen api itu sangat gembira saat merasakan perubahan dalam kekuatannya. Ia telah mendambakan hal-hal transenden selama ratusan ribu tahun. Ratusan ribu tahun, berapa lama itu? Ia menahan kegembiraan di dalam hatinya setelah waktu yang lama. Ia menatap Richard, membuka mulutnya, dan menyemburkan api emas murni. Kekuatan suci yang tak terlukiskan memenuhi api itu, dan perlahan-lahan melayang ke arah Richard. Lord Richard, saya berencana untuk menggunakan 200.000 inti elemen api sebagai perdagangan, tetapi setelah saya merenungkannya, harta karun ini mungkin lebih cocok untuk Anda. Itu menggugah rasa ingin tahu Richard. Harta karun macam apa yang bisa bernilai 200.000 inti elemen api? Richard membuka panel atribut dengan beberapa antisipasi. Sumber api, level, mulia, properti. Ketika sumber api membaptis unit non-air, mereka dapat memperkuat salah satu keterampilan mereka, menyebabkannya membawa kerusakan elemen api. Pembatasan, 1. Hanya prajurit tingkat mulia dan di atasnya yang dapat menahan baptisan sumber api. 2. Setiap jenis pasukan hanya dapat diperkuat 1 kali. 3. Hanya 100 unit yang dapat diperkuat setiap hari. Deskripsi, api sumber paling banyak dari bidang elemen api memiliki kekuatan yang luar biasa. Sumber api, harta karun yang mulia. Richard sangat gembira. Itu memang harta karun senilai 200.000 inti elemen api. Nilai dari item ini tidak terukur. Setelah seseorang menghabiskan semuanya, sumber api akan terus memperkuat mereka tidak peduli berapa banyak inti elemen. Itu seperti ayam yang selalu bisa bertelur emas. Tuan Klose, saya sangat senang dengan hadiah Anda. Suara bersemangat penguasa elemen api terdengar. Ini adalah api yang menemani saya ketika saya lahir. Jika Anda menghadapi musuh yang kuat, Anda dapat menggunakannya untuk memanggil saya kapan saja. Teman saya, ini adalah bukti persahabatan kita. Begitu dia selesai berbicara, pemberitahuan sistem tiba-tiba berbunyi. Ding, gelombang kebaikan penguasa elemen api terhadap Anda telah meningkat. Hubungan Anda saat ini dengannya adalah hormat. Senyum Richard cerah. Dia merasa lebih nyaman. Dia tidak hanya mendapatkan item yang mulia yang dapat terus memperkuat pasukannya.
Tetapi dia juga membiarkan bos tingkat atas ini, yang akan menjadi transenden, menjadi kartu trufnya untuk memanggil pertempuran. Dia tidak kehilangan apapun kali ini. Sebuah lokasi khusus tiba-tiba muncul di benaknya saat ia merenung, penjara bawah tanah yang memenjarakan penguasa kegelapan di bawah kuil yang hancur. Ketika ia pergi mencari para pengungsi, ia secara tidak sengaja memicu sebuah mekanisme, yang menyebabkan munculnya penjara bawah tanah tersebut. Pada saat itu, sebuah tentakel menyeret Alphys ke bawah tanah, dan sang pahlawan naga langsung mati. Itu juga pertama kalinya Alphys mati dalam pertempuran, dan ia harus menghabiskan puluhan ribu batu permata untuk membangkitkannya dari altar pahlawan. Richard dapat menaklukkan para pahlawan yang dipenjara di dalamnya jika ia menghancurkan penjara bawah tanah tersebut. Itu adalah hal yang tak terlupakan bagi Richard. Dia bisa mencoba dan membiarkan penguasa elemen api yang hebat itu bertahan untuknya setelah beberapa waktu ketika Twilight City sudah cukup kuat. Itu sempurna. Richard mengeluarkan sumber api setelah dia menyimpannya di ruang sistem. Dia kemudian menunjuk ke badai pasir di belakang klose setelah menjelaskan efek harta karun itu. Kemudian, dia meningkatkan dirinya menjadi pahlawan elemen api. Dia meletakkannya di badai pasir dan menyampaikan idenya untuk mengendalikan badai pasir. Dia memutuskan untuk meminta pendapat bosnya, yang telah hidup selama ratusan ribu tahun. Tanda seru. Dia hanya bermaksud untuk bertanya, tetapi dia tidak menyangka klose akan memberinya kejutan sebesar itu. Aku telah memperoleh banyak sekali pengetahuan dari menara penyihir cemerlang terkutuk itu, dan ada catatan tentang harta karun serupa. Dan harta karunmu ini tidak memiliki batasan yang begitu besar. Elemen angin dapat melepaskan kekuatan penuh mereka karena mereka dapat mengendalikan badai. Elemen api juga tidak kalah. Itu akan sangat meningkatkan kekuatan badai dan api. Jika aku dapat memasangkan pahlawan elemen angin dan api, efeknya akan lebih baik. Ketika kamu memiliki pahlawan elemen api, aku dapat membantunya memasuki bidang elemen api. Itu akan aman dengan perlindunganku. Jika perlu, buatlah jalan masuk dari alam elemen api dan biarkan api membakar segalanya. Mata Richard berbinar. Memang, semakin lama seseorang hidup, semakin banyak yang diketahuinya. Selain itu, dia tidak pernah berpikir untuk terhubung dengan alam elemen api. Jika alam elemen api terbuka pada saat kritis, mungkin tidak perlu ada badai pasir. Hanya suhu tinggi saja sudah bisa menghancurkan segalanya. Saat dia memikirkan ini, pemandangan penguasa elemen api di reruntuhan kuno, seperti menerobos kehampaan dan menyebabkan api tak berujung mengalir masuk, menghancurkan segalanya, tiba-tiba muncul di benaknya. Pemandangan yang mengejutkan itu meninggalkan kesan yang mendalam padanya. Tuan Klose, terima kasih atas bantuanmu. Aku akan menghubungimu lagi saat aku menemukan kandidat yang cocok. Richard tiba-tiba memikirkan sesuatu dan melanjutkan. Apakah mungkin bagi Twilight City untuk terlibat dalam perdagangan jangka panjang dengan alam elemen api? Transaksi lintas alam menghasilkan keuntungan besar. Itu adalah rencana yang sudah dipikirkannya sejak lama. Sebelumnya, hubungan antara kedua belah pihak tidak baik, jadi agak mendadak untuk membicarakannya. Sekarang mungkin saja, tetapi dia tiba-tiba teringat bahwa para elemental tampaknya tidak memiliki kebutuhan apapun. Apa yang bisa dibeli dengan bola api? Klose menjawab pertanyaan itu dengan sungguh-sungguh. Namun hasilnya tidak memuaskan. Para elemental tidak memiliki banyak keinginan manusia. Menjadi lebih kuat adalah satu-satunya tujuan mereka. Jika Anda dapat menyediakan hati lava dalam jangka panjang. Kalimat sang penguasa terputus di tengah kemarahan Richard. Itu adalah harta karun yang ditemukannya di tungku raksasa. Itu bukan sesuatu yang bisa diperolehnya begitu saja. Dia sedikit kecewa. Sial, perdagangan lintas alam bukanlah awal yang baik. Aku masih ingin mendapatkan banyak uang. Richard tiba-tiba merasa itu sedikit lucu setelah dia merenung. Akan aneh jika ada tindak lanjut dari perdagangannya dengan sekelompok elemen api. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena tidak cukup belajar dan menderita kerugian karena tidak berbudaya. Dia tidak memiliki terlalu banyak emosi aneh di hatinya dan segera menyesuaikan rencananya. Di masa depan, jika dia akan melakukan transaksi lintas alam, dia harus memilih alam dengan kehidupan biasa. Bagaimanapun, dia memiliki cacing pasir hampa, harta karun strategis. Dia tidak perlu khawatir tidak menemukan dimensi yang cocok. Richard mengobrol dengan penguasa elemen api selama 10 menit lagi sebelum mereka mengakhiri pertemuan. Pihak lain menerobos kehampaan dan kembali ke alam elemen api dengan kegembiraan yang membara.
Saat mereka bertemu lagi, dia akan menjadi bos yang transenden. Tentu saja, itu juga akan menjadi kartu trufnya yang tak ternilai. Dia kembali ke Alphys dan kembali ke Twilight City. Richard dalam suasana hati yang baik saat dia melihat jalan-jalan yang ramai. Dia telah membangun kota ini dari awal, sedikit demi sedikit. Rasa pencapaian itu sulit dipahami oleh orang luar. Dia langsung menuju tembok timur setelah dia mengirim Alphys untuk beristirahat. Sudut mulutnya melengkung ketika dia melihat badai pasir yang menghalangi satu arah lebih dari 10 kilometer jauhnya. Hadiah dari ruang bawah tanah contoh ini terlalu melimpah. Harta karun ini akan terus memperkuat kekuatan Twilight City. Richard tiba-tiba teringat bahwa dia harus mempersiapkan diri untuk ruang bawah tanah contoh selama sebulan terakhir karena dia memiliki pemikiran yang mendalam. Sekarang setelah ruang bawah tanah contoh berakhir, bagaimana perkembangan Twilight City di masa depan? Richard mulai merenungkan. Yang pertama adalah departemen internal, dan inti yang paling mendasar adalah bertahan dalam pengembangan pertanian. Pengembangan adalah prinsip yang paling mendasar. Sedangkan untuk pengembangan, dia dapat membaginya menjadi beberapa arah, internal dan eksternal. Dia sudah memiliki target untuk industri dalam negeri, penyulingan yang paling dia hargai, ras kucing berekor putih yang dibicarakan oleh pecinta roti. Dalam 2 hari, saat ia membantu pihak lain membersihkan para orc, ia dapat merebutnya dan menjadikannya anggota Twilight City. Selain itu, ia masih memiliki 2 kristal penguat di tangannya. Selama pihak lain benar-benar berbakat, ia dapat sepenuhnya mendukungnya. Selain itu, ia harus meningkatkan investasi di bengkel makanan dan toko jahit. Berjalan dengan lebih banyak kaki selalu menyenangkan. Selain itu, fondasi segalanya, pertanian, harus menemukan area penanaman yang aman sesegera mungkin. Itu juga menjadi prioritas utama. Ia memiliki hampir 10 sumber daya dan harta karun di tangannya. Di masa depan, pertanian akan menghasilkan sumber daya yang dibutuhkan untuk pembuatan anggur, dan tidak boleh ada kesalahan dalam hubungan ini. Untuk menghadapi dunia luar, mereka masih menghadapi ancaman. Untungnya, gurun kematian tidak menimbulkan banyak ancaman bagi Twilight City pada tahap ini. Namun, Richard khawatir tentang informasi sebelumnya tentang mana meriam Italia sialanmu. Tidak ada pemain di gurun kematian karena itu adalah peta tingkat tinggi, dan sistem mungkin mengintegrasikannya dengan bidang lain. Keamanan kota sekarang tidak berarti akan aman di masa mendatang. Oleh karena itu, ia harus mengembangkan dan memperkuat Twilight City sebanyak mungkin. Tidak ada yang tahu kapan gurun kematian akan bergabung dengan bidang lain. Saat itu, ia tidak tahu bahaya seperti apa yang akan dihadapinya. Itu adalah ketidakpastian yang paling besar, dan itu membuat Richard tegang, dan dia tidak bisa bersantai. Berikutnya adalah ancaman tak ternilai kedua, Dewa Kobold. Dewa jahat yang secara tidak sengaja mereka hina ini telah menjadi musuh bebuyutan Twilight City. Jika ada kesempatan, pihak lain pada akhirnya akan menghancurkan mereka dengan segala cara. Terakhir kali dia menggunakan patung dewa kuno untuk melahap kekuatan suci pihak lain, dia mampu membuatnya tetap tenang untuk sementara waktu. Namun satu hal yang pasti, jika pihak lain menyerang lagi, itu pada akhirnya akan meledak dengan serangan yang akan membuat orang gemetar. Hanya ada satu cara untuk menyelesaikan ini, memperkuat dirinya sendiri. Untungnya, dia telah mendapatkan cukup banyak dari ruang bawah tanah contoh kali ini. Dia hanya butuh waktu untuk terus berkembang. Dia akan menjadi semakin percaya diri. Pikiran Richard menjadi jernih. Selain apa yang sedang dia lakukan, masih banyak hal yang perlu dia tangani. Pertama, taklukkan dunia bawah tanah. Bulan lalu, sebelum dia memasuki ruang bawah tanah, para kurcaci berwarna abu-abu telah menggunakan bom alkimia untuk menyergapnya. Ular itu pernah membunuhnya di Bloodhoof City. Saat itu, ruang bawah tanah instansi akan segera dibuka, jadi dia tidak punya waktu untuk mengurusi masalah ini. Karena alasan ini, dia telah merencanakan sebuah rencana dengan Bloodhoof City. Dia menyembunyikan fakta bahwa dia masih hidup dan memancing ular itu keluar dari lubangnya. Dalam sebulan terakhir, Sang Duergar pasti telah melancarkan serangan dahsyat ke Bloodhoof City. Hal pertama yang ingin dia lakukan saat dia bebas adalah meratakan dunia bawah tanah sepenuhnya dan menjadikan kota Bloodhoof sebagai penguasa. Dia telah merasakan manisnya memanen sumber daya dari dunia bawah tanah beberapa kali. Dalam hatinya, dia telah menganggap dunia bawah tanah ini sebagai wilayah pribadinya.
Selama dia membasmi para kurcaci berwarna abu-abu, dunia bawah tanah yang stabil dan damai pasti akan menyediakan aliran sumber daya dan pendapatan yang stabil bagi kota senja. Kedua, dewa yang ada di danau yang rusak. Centaur kecil, Emily, dulunya adalah seorang dewa setengah dewa yang menjaga danau yang rusak dan digunakan untuk memenjarakan para dewa. Dan dewa itu telah terbangun. Itu adalah peta ruang bawah tanah tingkat tinggi. Sebelum dia memasuki ruang bawah tanah contoh, dia bahkan telah melihat kerajaan dewa yang tersembunyi di dasar danau. Untungnya, dia memiliki patung dewa kuno, dan dewa yang baru terbangun itu ketakutan setengah mati. Dan manfaat konyol macam apa yang bisa didapat seseorang dengan membobol kerajaan dewa bersama seorang dewa? Hanya memikirkannya saja sudah membuatnya tergerak. Namun, masalah terbesarnya adalah keraguannya untuk menang. Saat ini, dia hanya bisa menunggu penguasa elemen api itu menembus level Transcendence sebelum menyerang. Dengan patung dewa kuno dan bos Transcendence sebagai kartu truf, pasti ada peluang untuk menaklukkan kota itu. Ketiga, reruntuhan kuno dengan beberapa harta karun yang terkubur di dalamnya. Dari 9 pintu perunggu, 8 belum dijelajahi. Terakhir kali dia bertemu Klose, dia memperoleh profesi yang mulia. Manfaat yang telah dia peroleh menjadi dasar bagi pertumbuhan pesat Twilight City. Dia harus meluangkan waktu untuk menjelajahinya lagi. Siapa yang tahu berapa banyak harta karun yang terkubur di dalamnya? Twilight City berbeda dari beberapa bulan yang lalu. 8 pintu perunggu yang tersisa dapat dibuka sekaligus. Keempat, ruang bawah tanah yang memenjarakan penguasa ke-8. Jika dia bisa menaklukkan ruang bawah tanah itu, dia bisa menaklukkan para pahlawan di dalamnya. Perintah sistem ini selalu penuh godaan baginya. Namun, masalahnya adalah ruang bawah tanah itu terlalu ganas. Sebuah tentakel bahkan menyeret pahlawan naga berkulit tebal seperti Alphys ke bawah tanah. Makhluk hidup di dalamnya pasti memiliki kekuatan di atas level Transcendent. Dia bisa memperlambatnya, dan tidak akan terlambat untuk menyerang setelah makhluk itu tumbuh. Selain masalah yang mendesak dan penting ini, ada juga banyak masalah lainnya. Misalnya, suku Krina tempat Sina berasal tidak menanggapi ketika Sina meminta bantuan terakhir kali. Saat itu, Sina bahkan telah meminta untuk kembali setelah meninggalkan ruang bawah tanah contoh. Pada saat itu, dia bahkan mungkin harus pergi bersamanya. Dia sangat penasaran dengan ras yang sudah lama ada di padang pasir ini. Akan sangat nyaman jika dia bisa merekrut beberapa pahlawan lagi sekuat Sina. Selain itu, dia juga harus meluangkan waktu untuk mengunjungi kota Solan. Salah satunya adalah mereka sudah lama mendambakan kota kelahiran. Kedua, dia ingin melihat bagaimana kota besar seperti ini bisa menyelesaikan masalah lahan pertaniannya yang tidak terpengaruh oleh perang. Selain itu, dia telah membantu Steamet Bonelover melawan para orc dan merebut kucing berekor putih. Kepala Richard sakit memikirkan hal itu. Ada terlalu banyak hal yang harus dilakukan. Saat ini, mereka hanya bisa menghadapinya sebagai keadaan darurat. Mari kita selesaikan masalah Steamet Bonelover terlebih dahulu dan dapatkan kembali ras kucing berekor putih. Lalu kita akan mengirim pasukan kita ke dunia bawah tanah dan menghancurkan Duergar. Kita akan menuju kota Solan setelah itu. Mengapa aku merasa menjadi lebih sibuk daripada saat berada di planet biru setelah aku menjadi seorang lord? Apa yang salah? Richard terkekeh, tak berdaya. Pikiran Richard menjadi jernih setelah dia membaca rencana untuk pengembangan Twilight City di masa depan. Tujuannya menjadi jelas. Pada periode berikutnya, aku masih harus mengubah keuntungan dari ruang bawah tanah contoh ini menjadi kekuatan yang sebenarnya. Twilight City saat ini tidak ada bandingannya di antara para pemain. Tanda seru. Namun, di seluruh era cemerlang, itu masih jauh dari itu. Dunia ini memiliki dewa yang mengendalikan kekuatan aturan, kekuatan yang telah ada selama ratusan ribu tahun, dan ras yang tak terhitung jumlahnya. Untuk menghadapi sekelompok penduduk asli dengan jumlah sumber daya yang tidak diketahui, Twilight City masih terlalu lemah. Richard hanya bisa menanggapi dengan sangat hati-hati. Namun, tidak peduli seberapa kuat musuh yang akan mereka hadapi di masa depan, dia selalu percaya bahwa Twilight City suatu hari nanti tidak perlu lagi bergantung pada kekuatan lain. Bahkan jika pihak lain adalah dewa, Richard perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Pemandangan Dewa Kobold yang turun malam itu tampaknya telah muncul kembali dalam penglihatannya. Sudut mulutnya melengkung menjadi lengkungan yang arogan dan tak terkendali. Ya Tuhan,
Richard kembali ke rumah setelah beberapa saat terdiam. Dia mengambil sumber api yang diberikan oleh penguasa elemen api Klose di halaman depan tanpa istirahat. Dia merenungkan api emas murni itu dengan kagum. Meskipun itu adalah api, aura yang dipancarkannya tidak membuat orang merasa panas. Sebaliknya, itu membuat orang merasa rileks dan bahagia. Itu seperti seorang ibu yang memeluk mereka. Itu dipenuhi dengan kehangatan. Harta karun yang mulia yang dapat memperkuat 100 unit setiap hari memberikan keterampilan mereka kerusakan elemen api. Itu bernilai lebih dari 200.000 inti elemen api. Richard merasakannya di tangannya, dan setelah beberapa saat, dia merasa sedikit menyesal. Harta karun ini hanya dapat memperkuat pasukan dan tidak memengaruhi para pahlawan. Dia melambaikan tangannya untuk memanggil patung batu orang mati setelah dia merenungkannya. Ada batasan seberapa banyak seseorang dapat memperkuat sumber api. Hanya pasukan di level yang mulia atau lebih tinggi yang dapat menahan baptisan. Sangat disayangkan bahwa sebagian besar pasukan di Twilight City masih level langka. Richard harus menunggu beberapa saat jika dia ingin memperkuat mereka. Beberapa menit kemudian, 39 patung batu orang mati menempati area yang luas di halaman depan. Adele mengamati patung yang hilang di bengkel pandai besi. Richard memandangi pasukan yang kekar, kuat, dan ganas itu dan merasa cukup puas. Menurutnya, patung batu orang mati telah mencapai tingkat yang sempurna setelah ia menggabungkan kedua jenis pasukan itu menjadi satu. Dia mengulurkan tangan kanannya dan menyebarkan sumber api di udara. Sumber api itu melepaskan api emas murni di detik berikutnya, seperti tinta yang menetes ke air jernih. Dalam sekejap mata, api itu menyelimuti semua patung batu orang mati. Kekuatan khusus mulai mengalir ke tubuh patung batu orang mati. Aura mereka berangsur-angsur naik. Hal pertama yang berubah adalah rantai yang melilit pergelangan tangan patung batu orang mati. Garis-garis berwarna darah muncul di sana. Garis itu menyebar ke kapak perang di tangan mereka seperti jaring laba-laba tidak lama setelah garis-garis itu muncul. Ketika garis-garis menutupi kapak perang, aura yang membakar mulai menyebar. Namun, tepat ketika Richard mengira sesuatu yang besar akan terjadi, kehadiran itu kembali ke keadaan tenangnya. Garis-garis berwarna darah dari sebelumnya secara bertahap kehilangan cahayanya dan berubah menjadi garis-garis samar. Namun, ini bukanlah kegagalan. Itu adalah pengekangan energi. Ketika dia melihat kapak perang itu lagi, dia menyadari bahwa kilatan dingin di atasnya telah berubah menjadi energi unsur api yang ganas. Seseorang akan merasakan sakit yang membakar di mata jika seseorang menatapnya untuk waktu yang lama. Ding gelombang sumber api telah membaptis patung-patung batu orang mati. Itu telah meningkatkan Mad Battle Tomahawk Slater menjadi Raging Flames of the Wild Tomahawk. Raging Flames of the Wild Tomahawk peringkat B, seorang prajurit dapat melempar untuk menyerang musuh dalam jarak 80 meter yang menyebabkan banyak kerusakan sihir pada musuh. Pada saat yang sama, target akan meledak setelah memukulnya yang menyebabkan kerusakan suhu tinggi pada musuh dalam jarak 10 meter. Seseorang dapat menarik rantai di lengan untuk menyerang terus-menerus. Memiliki kendali yang tepat atas Tomahawk pertempuran. Raging Flames of the Wild Tomahawk. Richard terkejut dengan senang. Skill ini sangat kuat. Tomahawk Smash yang asli tidak memiliki karakteristik kerusakan suhu tinggi yang dapat menghancurkan sekitar 10 meter setelah mengenai target. Karakteristik ini memungkinkan skill serangan yang awalnya biasa setelah bala bantuan untuk segera memiliki kekuatan serangan strategis. Itu akan meledak setiap kali mengenai musuh. Bukankah ini replika dari Course Explosion milik Gunther? Meskipun jangkauan dan kekuatannya lebih rendah, benda ini tidak memiliki daya konsumsi. Seolah-olah setiap serangan memiliki ledakan teknik Course Explosion. Hanya dengan memikirkan adegan itu saja sudah membuatnya bersemangat. Yang lebih penting, memperkuat keterampilan yang begitu mendominasi adalah pilihan, dan seseorang dapat melakukannya untuk waktu yang lama. Hanya ada satu kata layak. Penguasa elemen api memang harta karun. Dia harus terus membangun hubungan yang lebih dekat dengan penguasa di masa depan. Akan sia-sia perasaan mereka jika dia tidak mendapatkan lebih banyak hal baik darinya. Dia senang berteman dengan bangsawan kaya. Richard memanggil 70 prajurit mayat hidup tingkat mulia dari kapak orang mati setelah dia memperkuat 39 patung batu orang mati. Prajurit mayat hidup dari kapak orang mati memperoleh kemampuan untuk membuat musuh meledak saat mereka mengenai, mirip dengan patung batu orang tuli setelah bala bantuan.
Richard melihat kapak perang Tomahawk yang ditutupi pola merah tua dan sangat bersemangat setelah mereka menyelesaikan transformasi. Dia tidak sabar untuk membawa patung batu orang mati dan mulai mencari benteng bagi pasukan hutan belantara. Richard tidak bisa menikmati makanannya jika dia tidak menguji kekuatannya dengan keterampilan yang begitu memikat jiwa. Perasaan itu seperti seorang anak yang mendapat pedang kayu dan harus pergi ke ladang untuk melawan rumput liar dan sayuran untuk menguji ketajamannya. Richard menunggangi Alvis 10 menit kemudian dan melirik ke padang pasir. Targetnya ada di bawah, sekelompok 50 kadal gurun dengan level rata-rata 8. Potensi mereka langka, tubuh mereka berukuran 7-9 meter, dan mereka terlihat kuat. Kuat sekali, pasti sangat tahan lama, kan? Dia melambaikan tangannya dengan penuh harap. Sebuah tim kecil segera menukik turun dari patung batu orang mati yang melayang di udara di sampingnya. Mereka mengayunkan kapak perang mereka saat berada 80 meter dari tanah. Hualala, suara rantai yang saling bergesekan bergema di langit. Dalam sekejap mata, kapak perang yang pertama kali dilempar telah mengenai kadal gurun di tanah. Monster agung itu hanya mendengar suara seperti merobek udara, dan sebelum bisa bereaksi, ia merasakan sakit yang tajam dari punggung hingga perutnya. Puci, darah menyembur setinggi lebih dari 10 meter. Indra Richard bekerja penuh, dan dia bisa melihat semuanya. Saat kapak perang menembus kadal raksasa itu, pola merah tua pada kadal raksasa itu dengan cepat menjadi cerah. Energi panas yang membakar keluar dari tubuh pihak lain. Itu seperti tungku yang digunakan untuk memurnikan baja telah meledak. Bang! Suhu tinggi yang mengerikan menyapu ke segala arah. Beberapa kadal gurun yang berdekatan tidak punya waktu untuk bereaksi, dan gelombang udara dengan cepat menyelimuti mereka. Saat suhu tinggi melonjak, kulit yang tangguh dan tebal itu hangus dan dengan cepat memanggang organ-organ yang lemah seperti mata dan hidung. Bau daging dan rambut yang terbakar menyebar ke segala arah. Suhu tinggi itu memanggang lebih dari 5 iguana raksasa. Raungan, sisa iguana raksasa akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Mereka mengangkat kepala dan meraung dengan ganas. Seolah-olah mereka ingin mencabik-cabik musuh di langit. Namun, mereka bertemu lebih banyak lagi kapak perang. Patung batu orang mati itu menghancurkan makhluk-makhluk yang tidak bisa terbang itu sepenuhnya. Setiap kali menyerang, selama menyebabkan kerusakan pada musuh, kapak perang itu akan melepaskan suhu yang sangat tinggi dan dapat menimbulkan banyak kerusakan pada lingkungan sekitar. Richard telah menduga bahwa keterampilan itu akan sangat hebat. Namun, itu masih jauh di luar dugaannya. 10 patung batu yang mati itu hanya melancarkan 1,5 putaran serangan. Dan mereka membersihkan 5 tim kadal gurun di tanah. Hanya mayat-mayat hangus yang tersisa. Richard senang melihat ini. Meskipun subjek ujian itu tidak kuat, kekuatan mereka setelah bala bantuan sudah sangat jelas. Di masa depan, jika mereka menghadapi pertempuran besar seperti pengepungan monster, keterampilan ini akan memainkan peran penting. Tidak hanya itu dapat meningkatkan kekuatan tempur pasukan ketika penelitian Adele tentang penggunaan permata roh untuk meningkatkan karakteristik berhasil. Integrasi persenjataan militer, penelitian teknologi, peningkatan permata roh, penguatan sumber api, dia akan menggunakan serangkaian metode. Bahkan jika level dan potensi pasukan lawan sama dengan pasukan Twilight City, kekuatan tempur mereka akan beberapa level lebih rendah. Richard kembali ke Twilight City setelah dia memahami kekuatan dari keterampilan tersebut. Dia baru saja duduk dan menyeruput setengah suap teh ketika pemberitahuan pesan pribadinya muncul. Mana meriam Italia sialanmu, kakak, adikku telah mengambil harta karun itu. Dia mengirimkannya kepadamu melalui pos sekarang. Semangat Richard terangkat ketika dia melihat pesan itu. Tanda seru. Beberapa hari yang lalu, dia telah meminta mana meriam Italia sialanmu untuk seorang pembuat anggur, tetapi pihak lain tidak memilikinya. Kemudian, dia mengatakan bahwa adiknya memiliki informasi tentang resep anggur legendaris, yang bisa diperoleh dengan melakukan misi. Dia pikir si pencinta roti akan menunda tanggapannya selama beberapa hari, tetapi dia tidak menyangka akan secepat itu. Saat dia hendak membalas, dia melihat emailnya muncul. Ding gelombang Anda telah menerima email yang berisi harta karun bintang 2 kunci Dakromet. Pihak lain telah menetapkan biaya transaksi menjadi 0 unit sumber daya. Sistem telah menentukan bahwa harta karun ini bernilai 10.000 sumber daya langka. Silakan bayar biaya transaksi sumber daya tingkat langka sebesar 3.000. Mulut Richard berkedut saat melihat pemberitahuan itu.
Biaya pemrosesan sebesar 30% sudah lebih dari cukup. Selain itu, meskipun pihak lain tidak menginginkan uang itu, mereka tetap ingin mengambilnya dengan paksa. Dia menggelengkan kepalanya. Itu adalah aturan unik dari pasar perdagangan yang harus dipertimbangkan pemain dalam perdagangan offline. Dia tidak bisa memastikan apakah itu baik atau buruk. Richard menerima harta karun bintang 2 setelah dia membayar 3.000 unit merkuri. Itu adalah kunci perunggu berkarat. Kunci Dakromet, level, bintang 2, atribut, saat bulan tinggi di langit, cahaya bulan dapat membantu membuka portal untuk memasuki bidang tertentu. Deskripsi, Anda dapat menggunakannya untuk menemukan beberapa harta karun khusus. Deskripsi itu membingungkan Richard. Bisakah kunci ini mengarah ke ruang bawah tanah contoh? Dan bisakah itu mengarah ke area khusus seperti reruntuhan kuno? Richard dengan tegas membuka sistem emas hitam ketika dia tidak dapat menemukan jawaban. Seperti yang diharapkan, dia memperoleh informasi yang lebih rinci dari atasan. Kamu telah menemukan harta karun tertentu, kunci Dakromet. Itu bisa membuka penjara bawah tanah pemain tunggal pabrik anggur Dakromet. Level penjara bawah tanah, 2 bintang. Tipe unit kemampuan rata-rata, langka 3 bintang. Unit pahlawan, iya, level tertinggi pahlawan, 16. Fraksi, kurcaci, manusia, peri. Perintah, tidak dapat menaikkan level penjara bawah tanah. Penjara bawah tanah pemain tunggal. Itu menggugah minat Richard. Penjara bawah tanah pemain tunggal terakhir yang dia masuki adalah desa yang terbakar. Saat itu, dia telah memenangkan pahlawan peringkat A, Grey. Richard membalas mana meriam Italia sialanmu, setelah dia memainkannya sejenak. King Qiu, aku sudah menerima harta karunnya. Apakah adikmu punya informasi lebih rinci tentang ruang bawah tanah contoh ini? Mana meriam Italia sialanmu, membalas. Mana meriam Italia sialanmu, tidak ada, adikku mendapat hadiah dari sebuah misi. Dia tidak tahu tentang itu dari perusahaan. Satu-satunya informasi yang kita miliki sekarang adalah ada resep anggur yang luar biasa di dalamnya. Adapun bagaimana kamu bisa mendapatkannya, kamu harus mencari tahu sendiri. Richard mengerti. Mereka harus berhati-hati dengan kekuatan Twilight City saat ini jika itu adalah ruang bawah tanah bintang 3 atau bintang 4. Namun, tidak akan ada banyak masalah untuk ruang bawah tanah bintang 2 selama kamu sedikit memperhatikan. Pahlawan level tertinggi di ruang bawah tanah itu hanya level 16, itu bukan ancaman. Richard menutup forum chat tanpa basa-basi lagi setelah mengucapkan terima kasih kepada Where's Your F** King Italian Canon. Tak satu pun dari mereka menyebutkan imbalan apapun. Hubungan mereka semakin dekat setelah beberapa bulan. Richard juga menganggap Where's Your F** King Italian Canon dan si hitam berkaki panjang sebagai teman-temannya. Meskipun orang ini terkadang bisa lebih dapat diandalkan, karakternya tidak perlu diragukan lagi. Dia tidak pernah menyembunyikan hal-hal baik. Dia bahkan tidak dapat mengingat berapa banyak harta yang telah diperolehnya darinya. Di masa mendatang, dia akan mengirimkannya kembali jika dia menemukan harta yang cocok. Tidak perlu membuang waktu. Richard memberi dirinya sendiri beberapa hari libur setelah bekerja seperti penduduk lainnya. Dia dengan nyaman menikmati kehidupan dekaden yang seharusnya dimiliki seorang penguasa. Namun, sesuatu mengganggu kehidupan santainya sebelum dia bisa menikmatinya. Berita datang dari Steamet Bonlover pada tanggal 2 September. Gulungan teleportasi ada di tangannya. Steamet Bonlover, Bos King Qiu, saya telah menyelesaikan misi berantai dan memperoleh gulungan teleportasi. Kapan kamu akan bebas? Richard bersemangat ketika melihat pesan itu. King Qiu, aku bebas kapan saja. Bagaimana situasi dengan orc itu? Apa kamu sudah mendengar tentang kekuatan pihak lain dalam beberapa hari terakhir? Pecinta roti kukus, aku sudah melakukan penelitian. Para orc memiliki 30.000 pasukan. Level mereka berada di antara level 6 dan 9. Potensi mereka sebagian besar adalah level langka, sekitar 20.000 dari mereka. Dan sekitar 10.000 dari mereka adalah level langka. Namun, perlu dicatat bahwa pihak lain memiliki lebih dari 1.000 kavaleri Wyvern dengan Glorious 2 bintang. Mereka level 13 dan sangat kuat. Mata Richard berbinar. Kavaleri naga. Sudah berapa lama sejak naga darah kerangka itu berkembang? Akhirnya, ada bahan yang cocok untuk memanggil. Dia bahkan lebih tertarik untuk melakukan ekspedisi. King Qiu, di mana pahlawan para orc?
Kamu telah menemukan harta karun tertentu, kunci Dakromet. Itu bisa membuka penjara bawah tanah pemain tunggal pabrik anggur Dakromet. Level penjara bawah tanah, 2 bintang. Tipe unit kemampuan rata-rata, langka 3 bintang. Unit pahlawan, iya, level tertinggi pahlawan, 16. Fraksi, kurcaci, manusia, peri. Perintah, tidak dapat menaikkan level penjara bawah tanah. Richard tahu apa yang harus dilakukan. Seorang kepala suku level 17 dengan potensi peringkat A dan 3 pahlawan level 16 dengan potensi peringkat B. Ada juga pasukan sebanyak 30.000 di level langka. Kekuatan ini mungkin tidak banyak bagi penduduk asli yang menguras jiwa. Tetapi bagi para pemain pada tahap saat ini, itu tak terkalahkan. Hanya 4 pahlawan level 15 ke atas sudah cukup untuk membentuk pencegah, namun, itu hanya untuk pemain biasa. Para orc harus menghadapi Twilight City. Keyakinan memenuhi matanya. Dia terus bertanya setelah dia mengumpulkan pikirannya. Tanda seru, King Qiu, berapa lama seseorang bisa membuka gerbang spasial? Steamet Bunlover, itu bisa membuka gerbang spasial berdiameter 10 meter, bertahan selama 10 menit. Jangan khawatir, aku telah memperoleh 5 gulungan kali ini. Kamu tidak perlu khawatir untuk kembali. Dalam 1 jam, buka gerbang spasial sesuai dengan koordinat yang kuberikan padamu. King Qiu, ya, aku akan tepat waktu. Steamet Bunlover, ada detail koordinat Twilight City di peta sistem. Jadi tidak akan memalukan ketika mereka tidak dapat menemukan di mana kamu berada. Richard pergi ke halaman depan mansion setelah dia menutup pesannya. Hari itu tanggal 1 September Senin. Sistem telah menyegarkan sarang tipe pasukan, tetapi dia tidak punya waktu untuk merekrut mereka. Dia melihat beberapa juta sumber daya yang tersisa di panel dan merekrut semua pasukan tanpa ragu-ragu. Unit tipe pasukan tingkat langka. Penjaga mumi 420-450. Kapak orang mati 570-615. Mumi terbalut 126-147. Prajurit kalajengking 92-99. Ksatria kematian kapak raksasa 240-261. Pemanah kondensasi pasir 500-550. Penyihir pasir kuning liar 270-295. Firaun terkutuk 55-60. Total 2477. Unit tipe pasukan tingkat mulia. Gargoyle kegelapan 240. Kapak orang mati 70. Patung batu orang mati 40-60. Prajurit pedang berat 20. Total 390. Tipe pasukan tingkat mahkota, unit. Skeleton Blood Dragon 30. Skeleton Demon 0. Jumlah prajurit di Twilight City telah mencapai 2.897 setelah pemeriksaan yang cermat. Itu adalah jumlah yang dilebih-lebihkan yang mendekati 3 brigade. Selain itu, mereka semua adalah pasukan yang langka dan di atas. Kualitasnya adalah yang terbaik. Itu tidak termasuk 3.000 tawon berbisa yang dibawa oleh bos, pohon kuno dewa, dan 5.000 trin yang bisa ditaburnya di masa depan. Rasa pencapaian memenuhi Richard setelah dia menganugerahkan transformasi pasir ke semua unitnya. Twilight City yang lemah akhirnya tumbuh dewasa. Di masa depan, dia akan membawa kota itu ke puncak gunung yang lebih tinggi. Dia membuka panel tingkat pasukan dan merenungkan dengan hati-hati. Mereka masih perlu memilih pasukan untuk melakukan ekspedisi dengan hati-hati. Dalam serangan terhadap para orc ini, mereka harus fokus pada kelincahan dan kekuatan serangan yang tinggi. Yang pertama adalah patung batu orang mati yang paling menghancurkan jiwa, kecuali satu. Richard harus meninggalkannya agar Adele dapat mempelajarinya dan mengambil 59 lainnya. Dia memilih sisanya satu per satu. 61 ksatria kematian kapak raksasa, 240 gargoyle gelap, 615 level langka, 70 prajurit mayat hidup bintang 3 yang mulia, 30 naga darah kerangka, 295 penyihir pasir kuning liar, dan 300 pemanah kondensasi pasir. Totalnya adalah 1.600 prajurit dan 16 skuadron. Dia memiliki kartu prajurit Tibet yang dapat menyembunyikan dan menampung 1.000 jenis pasukan. Jadi dia bisa membawa banyak pasukan bersamanya. Dia tidak perlu khawatir mobilitasnya terpengaruh. Setelah Richard menentukan jenis pasukan, dia segera memilih pahlawan untuk ekspedisi tersebut. Jiwa ilahi Rene, Valkyrie gelap Fey, Sina, Alphys, Gunther. Selain itu, ada centaur level 7, Emily.
Grey dan pohon kuno dewa akan tinggal di wilayah tersebut. Sekarang ada 5 pemain kekuatan pertempuran tingkat atas, dan dengan satu lagi, Emily, totalnya ada 6. Mereka semua adalah karakter yang ganas dan sombong. Semua orang perkasa, kepala suku binatang level 17 mungkin akan sangat terkejut melihat para pahlawan ini. Richard dengan cepat mengumpulkan pasukan di bawah komandonya. Yang paling bersemangat dari mereka semua adalah centaur kecil, Emily. Wajah gadis kecil ini merah. Dia menatap ayahnya yang tampan dengan mata besarnya yang penuh dengan kekaguman. Ini adalah pertama kalinya dia secara resmi berpartisipasi dalam perang dan berdiri di pasukan. Dia berada dalam formasi ksatria kematian kapak raksasa. Seorang pahlawan peringkat D memimpin kavaleri ini yang memimpin mereka selama ini. Emily akan bertarung bersama kavaleri mulai sekarang. Indra penciuman dan kekuatan tempur mantan dewa setengah dewa ini di medan perang masih membuatnya menjadi eksistensi yang memukau. Meskipun dia hanya pulih ke level 7. Tidak akan lama sebelum raksasa ketiga akan bangkit di Twilight City. Kekuatan pertempuran puncak saat ini Valkyrie gelap, pohon kuno dewa, dan Rene, jiwa patung kuno, memiliki keterbatasan alami meskipun dia tidak dapat mati. Bahkan Sina, pahlawan peringkat A, sedikit lebih rendah. Richard selalu memiliki harapan besar padanya. Richard tidak membuang waktu saat dia melihat pasukan yang tertata rapi dan memimpin keluar dari Twilight City. Mereka menuju ke tanah pasir hisap. Steamet Bunlover memberikan koordinat di tanah pasir hisap. Itu tidak akan menjadi masalah besar dengan pohon kuno dewa yang berjaga bahkan jika mereka menghadapi kesulitan, bahkan jika pohon berwajah manusia tidak dapat mengatasinya. Pohon kuno dosa ilahi, yang baru saja membersihkan sekelompok pemburu kekosongan, masih memiliki darah di batangnya. Cacing pasir kekosongan dapat membuka celah spasial selama 4 jam sehari. 4 jam ini adalah waktu yang menyenangkan bagi pohon kuno dewa untuk membunuh monster kekosongan dan melahap energi gelap. Setelah beberapa hari kerja keras, kemajuan peningkatan pihak lain telah meningkat menjadi 85%. Pada tingkat ini, transformasi akan selesai pada akhir September. Pohon berwajah manusia itu akan melahap darah dewa gelap dan menjalani transformasi pamungkas. Dia akan merasakan rasa antisipasi yang kuat pada setiap pemikiran ini. Setelah menunggu beberapa saat, 1 jam berlalu. Cacing pasir hampa dengan senang hati bermain-main di sekitar Richard. Tiba-tiba berhenti dan berbalik untuk melihat ke suatu arah. Raungan, tenggorokannya mengeluarkan suara menusuk seperti amplas yang bergesekan dengan tanah yang kasar. Itu mengirimkan rasa dingin ke tulang belakang seseorang. Detik berikutnya, retak, sebuah celah spasial selebar 10 meter tiba-tiba terbuka di atas pasir. Pecinta roti kukus muncul di sisi lain retakan setelah ruang menjadi stabil. Bos, King Qiu, Richard tersenyum ketika mendengar suara yang dikenalnya. Dia melambaikan tangannya tanpa ragu-ragu dan membiarkan Rene melangkah ke celah spasial terlebih dahulu. Pihak lain tidak menunjukkan bahaya. Valkyrie gelap, Sina, dan Alphys, para pahlawan pemakan jiwa, masuk satu demi satu. Pasukan itu masuk setelah Richard memastikan keselamatan semua orang. Dia adalah orang terakhir yang melangkah melewati portal. Udara yang awalnya panas langsung menjadi dingin saat dia melangkah melewati pintu. Ada padang rumput yang luas di bawah kaki pasukan itu saat dia melihat sekeliling. Pohon-pohon yang menjulang tinggi menutupi langit 100 meter jauhnya. Orang bisa samar-samar melihat harpi mengepakkan sayap mereka dan terbang melalui cabang-cabang hutan. Si pencinta roti menunggu di depan Richard dan segera bergegas maju dengan penuh semangat. Bos King Qiu, Richard tersenyum saat melihatnya. Jangan terlihat seperti kamu akan mati. Si pencinta roti segera merasa lebih akrab dan santai saat berinteraksi dengan para pemain. Perasaan seperti ini sangat langka ditemukan pada penduduk asli. Si pencinta roti terkekeh dan memberi isyarat di belakang Richard. Bos King Qiu, perjalanan ini melelahkan. Ayo masuk untuk menyambut para tamu. Tidak perlu terburu-buru untuk berurusan dengan para orc. Aku sudah menyiapkan makanan dan anggur terbaik. Saat si pencinta roti itu berbicara, dia bergerak mendekat dan memperlihatkan senyum ambigu. Terakhir kali, aku mendapatkan beberapa gadis bertelinga kucing dari klan binatang. Mereka melompat dan mengenakan pakaian. Aku sudah meminta mereka untuk bersiap, tentu saja, ada juga harpi. Cek, 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 harpi ini bahkan lebih baik. Selain bulu di punggung mereka, bagian tubuh mereka yang lain bahkan lebih berkilau dari wajah mereka.
Hal-hal yang tidak berani mereka lakukan di planet biru dapat dilakukan sesuka hati mereka di era cemerlang. Para pemain ini terikat oleh aturan dan peradaban, era modern, untuk waktu yang lama ketika dihadapkan dengan kesempatan seperti itu. Mulut Richard berkedut saat mengingat identitas orang itu. Musuh sudah ada di hadapannya, tetapi dia masih saja bermain-main. Pimpin jalan. Ini adalah pertama kalinya Richard berada di wilayah pemain. Yang membuatnya tertarik adalah wilayah pecinta roti. Mereka membangunnya di hutan dan berbeda dari pemain biasa. Mereka membangun rumah pohon yang unik di atas pohon yang tinggi. Tidak ada tangga, dan orang biasa tidak bisa naik meskipun mereka mau. Namun, itu sangat cocok untuk ditinggali para harpi. Tanda seru. Richard menganggapnya sangat baru. Rumah besar, pecinta roti kukus, berada di pohon yang menjulang tinggi dengan diameter lebih dari 40 meter. Seluruh pohon itu berlubang. Namun, daun-daun hijau di luar masih hijau dan pohon itu belum mati. Ini membuat rumah besar itu menyenangkan. Fraksi alam memang berbeda, namun, tata letak rumah itu relatif biasa. Hanya ada meja kayu panjang di tengah, dan sekelilingnya kosong. Itu tidak cocok dengan rumah pohon. Pecinta roti kukus menyuruh Richard duduk di kepala meja panjang ketika mereka memasuki ruangan sementara dia duduk di sebelah kiri. Richard tidak menolak dan duduk. Kekuatan menentukan hak seseorang untuk berbicara, dan itu berlaku setiap saat. Para pahlawan lainnya berdiri di ruangan itu. Mereka diam-diam menunggu kedua pembuat keputusan itu berdiskusi. Steamet Bunlover menunggu pelayan harpi menyajikan teh dan makanan ringan di atas meja sebelum dia berkata dengan tatapan ambigu. Bos King Qiu, para wanita bertelinga binatang sudah ada di dalam. Berdandanlah dan berdansa. Richard tidak bisa menahan tawa. Ini siang bolong, mari kita bicarakan bisnis dulu. Steamet Bunlover menunjukkan ekspresi, saya mengerti. Dia terkekeh, lalu, wajahnya menjadi serius. Dia mengambil peta dari ruang sistem dan meletakkannya di atas meja. Tanda-tandanya baru. Jelas bahwa tidak ada yang belum menandainya belum lama ini. Dia menunjuk tanda kepala serigala di peta. Para orc memiliki kota yang dibangun di tengah lembah sekitar 50 km jauhnya dari wilayahku. Lingkup pengaruh pihak lain meliputi hutan tempatku tinggal. Namun, karena ada sekelompok iblis ilusi yang tinggal di hutan yang dapat menciptakan ilusi, para orc tidak kebal terhadap ilusi. Jadi mereka tidak suka datang ke sini. Namun, seiring wilayah kekuasaanku tumbuh dan meluas, cakupan kegiatanku pun meningkat, dan aku tak pelak lagi mengalami konflik dengan para orc. Bahkan, ada 7 atau 8 pertempuran berskala kecil. Dalam beberapa bulan terakhir, para monster menyadari sesuatu yang aneh di hutan. Tekanan yang kurasakan semakin besar. Musuh bahkan mengirim seorang penunggang serigala untuk mencari posisiku sebelum aku memasuki ruang bawah tanah. Begitu para orc menyadari bahwa wilayah kekuasaanku merupakan bahaya besar bagi mereka, mereka akan segera menyerang. Richard mendapat ide saat merenungkan peta. Orang ini juga tidak beruntung karena dilahirkan di wilayah orc. Namun untungnya, meskipun para orc waspada terhadapnya, mereka tidak menganggapnya serius. Kedua belah pihak berada dalam kegelapan. Ini memberinya banyak ruang untuk bermanuver. Kali ini, dia punya 3 tujuan. Pertama, dia ingin melenyapkan para orc dan menghilangkan ancaman Steamet Bunlover untuk memenuhi janjinya. Kedua, menemukan klan kucing berekor putih dan membawa kembali semua setengah orc yang bisa membuat anggur. Ketiga, membunuh wyvern para orc dan menambah jumlah naga darah kerangka. Mereka harus fokus menaklukkan dunia bawah saat dia menyelesaikan masalah ini. Suatu hari, kota Bloodhoof di bawah tanah mengirim utusan ke Twilight City untuk memberitahu mereka bahwa para kurcaci berwarna abu-abu mengumpulkan pasukan untuk melancarkan serangan umum ke kota Bluehoof. Richard mengumpulkan pikirannya dan terus bertanya, berapa banyak pasukan yang ada di kota orc? Steamet Bunlover berkata dengan serius. 1,5 legiun, itu 15.000 orang. Itu informasi yang kami dapatkan dari tawanan binatang buas. Keempat pahlawan orc berada di kota itu untuk waktu yang lama. Mereka tidak akan pergi dengan cepat. Richard mengangguk. Di mana klan kucing berekor putih? Mereka tinggal di dekat mata air pegunungan yang cocok untuk menyeduh anggur. Itu 40 km dari kota orc dan 30 km jauhnya dari wilayahku. Si pencinta roti menunjuk ke sebuah tanda di ekor peta saat dia mengatakan itu. Richard mengingatnya.
Si pencinta roti menatap para pahlawan kota Twilight dengan ragu-ragu setelah dia berbicara. Tekanan yang akan kita hadapi akan sangat besar jika kita bertarung langsung. Bos King Qiu, ideku adalah mengepung titik itu dan menyerang bala bantuan. Pertama, kita akan berurusan dengan pasukan orc di luar dan menggunakan mereka sebagai umpan. Kita akan menggunakan yang kuat untuk menyerang yang lemah dan memakan sebagian besar pasukan musuh. Kemudian, kita akan bekerja sama dengan kota orc dan menyelesaikan situasi dalam satu gerakan. Nada bicara si pencinta roti menjadi lebih percaya diri saat dia berbicara. Berdasarkan pengalamanku dengan para orc, ini adalah cara yang paling aman. Richard mengangguk tetapi tidak berkomentar. Wajah Richard yang tanpa emosi membuat si pencinta roti merasa sedikit bersalah. Bos King Qiu, apakah aku terlalu ekstrim? Mengapa kita tidak mengikuti rencanamu? Radikal, Richard menggelengkan kepalanya. Dia melirik sekilas ke beberapa pahlawan di belakangnya yang menunggu perintah. Para orc memiliki 4 pahlawan. 1 level 17, 3 level 16, dan 1 dukun. Aku ingin kamu memenggal kepala mereka segera setelah perang dimulai. Jangan biarkan seorang pun hidup. Richard menatap si pecinta roti yang kebingungan setelah mengatakan itu dan mengetuk jarinya di peta tempat kota orc berada. Kau akan mengurus para orc yang tersisa setelah kita menghancurkannya. Ada masalah. Si pecinta roti menelan ludah dan tergagap saat menatap Richard. Bos, kau berencana untuk menyerang kota orc secara langsung. Tapi, pihak lain memiliki 1,5 resimen yang ditempatkan di sana. Dan mereka juga memiliki 1 set senjata pertahanan yang lengkap. Jika kita melakukan ini, Richard mengabaikannya dan menatapnya. Apa kau tidak mendengar pertanyaanku? Apakah ada masalah dengan kau mengurus para orc yang tersisa? Si pecinta roti hampir menangis. Tidak masalah. Begitu kota itu jatuh, pasukan binatang buas akan tersebar dan tidak akan menjadi ancaman bagiku. Tapi, Richard mengabaikan tapi-tapi itu dan perlahan bangkit berdiri. Dia menyinkronkan peta di atas meja dengan peta sistem. Dia berjalan keluar dari rumah kayu. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan melihat matahari tinggi di langit. Tapi dedaunan menghalangi sebagian besar cahayanya. Hanya tersisa beberapa titik cahaya. Dia menoleh dan melirik Steamet Bun Lover dengan linglung. Sudut mulutnya sedikit melengkung. Aku belum pernah melihat tarian berdandan yang dilakukan oleh wanita bertelinga binatang. Beritahu wanita bertelinga binatang untuk bersiap. Aku akan kembali sebelum matahari terbenam. Aura yang menakutkan melonjak dari kejauhan begitu dia selesai berbicara. Tubuh besar Alvis terbang keluar dari hutan yang luas dan mengepakkan sayapnya. Pada saat ini, napas naga yang tak terkendali seperti gelombang 100.000 kaki yang menghantam dadanya. Di rumah-rumah pohon di udara, semua harpi gemetar. Mereka bahkan tidak berani melebarkan sayap dan terbang menjauh. Tekanan meresap ke dalam jiwa. Richard melompat dan duduk di punggung makhluk itu. Tanpa melihat ke belakang, dia memerintahkan naga mayat hidup untuk melebarkan sayapnya dan terbang menjauh. Mereka menghilang dari tempat itu dalam sekejap mata. Para pahlawan lainnya tidak membuang waktu dan segera mengikuti. Para harpi di garis depan melaporkan bahwa pasukan Twilight City sudah pergi semua. Steamet Bun Lover masih bingung saat melihat hutan yang kosong. Dia pikir diskusi akan memakan waktu lama, dan Richard akan meminta kerjasama penuhnya dan bahkan memimpin serangan. Namun, mereka baru bertemu sekitar 10 menit. Setelah menerima berita tentang para orc, mereka pergi setelah menerima informasi tentang para orc dan langsung menuju Orc City yang dijaga ketat. Alasannya adalah karena dia terlalu malas untuk membuang waktu. Rasa sunyi muncul di hatinya. Emosi di hatinya begitu rumit sehingga dia tidak bisa berbicara. Dia tiba-tiba berteriak setelah sekian lama. Bawakan aku wanita bertelinga binatang yang paling cantik. Suruh mereka bersiap untuk berdansa. Richard memandang kota orc di lembah, matanya sangat tertarik. Gaya arsitektur orc lebih kasar daripada gurun, atau orang bisa menggambarkannya sebagai barbar dan primitif. Para orc membangun tembok kota dengan batu-batu raksasa. Tingginya lebih dari 30 meter dan panjangnya 100 meter, menghubungkan dua bukit yang tingginya lebih dari 100 meter. Permukaannya tidak rata, orang biasa bahkan bisa memanjat dengan tangan dan kaki mereka. Tanda seru. Mereka menyebutnya tembok kota, tetapi lebih seperti versi tembok yang diperbesar. Di atas tembok kota, kayu tajam yang sangat besar melilit alu baja dan menunjuk keluar.
Itu benar-benar berbeda dari desain kota manusia yang halus. Itu keterlaluan. Ork yang berukuran lebih dari 2 meter dengan taring mereka yang terbuka. Di luar bibir mereka berpatroli maju mundur. Mata mereka yang ganas terus-menerus melihat keluar tembok kota. Prajurit yang ditutupi bekas luka dari semua ukuran akan memberitahu musuh siapa pemilik tanah itu pada saat pertama setelah musuh menyerang. Richard bisa melihat lusinan menara panah yang tampak seperti gigi binatang raksasa saat dia melihat ke atas tembok kota. Lubang-lubang peluru yang padat di sana membuat jantung seseorang bergetar. Benteng-benteng besar dan kecil menutupi dua bukit setinggi 100 meter di kiri dan kanan. Serangan yang akan mereka terima tidak akan lebih lemah dari serangan frontal jika musuh ingin melintasi bukit itu. Itu adalah kota yang kasar tetapi bersenjata. Namun, para ork yang waspada saat ini membingungkan Richard. Para wyvern di langit terus naik dan turun. Mereka memuat busur silang yang berat di menara panah. Jumlah prajurit di tembok kota bahkan melebihi jumlah biasanya. Para ork tampaknya waspada terhadap sesuatu. Apakah pihak lain tahu tentang kedatangan Twilight City? Tetapi itu tidak masuk akal. Dengan kewaspadaan ini, jelas bahwa itu akan berlangsung untuk sementara waktu. Mungkinkah pihak lain dapat memprediksi sebelumnya? Atau kita telah terungkap? Richard menoleh dan melihat ke belakangnya. Kekuatan penyembunyian telah menyelimuti seluruh pasukan, dan dunia luar akhirnya tidak dapat merasakannya. Gunther menunggangi gargoyle gelap dan mendekati Richard dengan cepat sambil bingung. Tuan, kami menangkap 2 tim kecil penunggang serigala. Richard mendengarkan dengan saksama. Kami menemukan bahwa jumlah total ork dalam pasukan adalah 12.000 setelah interogasi. 3.000 kurang. Apa alasannya? 3.000 orang telah meninggal. Para ork melakukan ekspedisi 10 hari yang lalu. Mereka menggunakan lebih dari 2 legiun dan baru kembali 3 hari yang lalu. Richard mengangguk. Para ork selalu agresif, jadi ini bukan kejutan. Tidak heran keamanannya sangat ketat. Itu adalah akibat dari perang. Dengan kekuatan apa para ork bertarung? Itu adalah kastil vampir kuno. Mereka tampaknya telah mendapatkan sesuatu. Kota ini telah waspada selama beberapa hari terakhir. Vampir, alis Richard berkerut. Di era cemerlang, vampir termasuk dalam kubu jahat standar. Meskipun beberapa berada di alam utama, mereka terkenal karena kekuatan pertempuran mereka yang melucuti jiwa. Apalagi yang kamu temukan? Gunther menggelengkan kepalanya dengan sedikit rasa kasihan. Tidak ada yang lain. Pihak lain tidak dapat menahan erosi spiritualku, dan jiwanya runtuh. Richard tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Kegelisahan di hatinya menghilang setelah dia mengerti. Matanya berangsur-angsur menjadi tajam saat dia melihat kota ork dengan lusinan wyvern. Dijaga ketat, dia ingin melihat apakah pihak lain dapat menahan kekuatan Twilight City. Asteris 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 asteris. Kepala suku ork, yang jauh lebih kuat dari para ork lainnya, berada di tembok batu yang tinggi. Ia memeriksa pertahanan dengan lebih dari 10 penjaga. Kepala suku segera melangkah maju dan berteriak pada para penjaga ork begitu mereka lengah. Patroli frekuensi tinggi menjaga pertahanan kota tetap waspada. Kepala suku berhenti setelah 2 putaran berjalan-jalan, dan beberapa penjaga memanfaatkan waktu untuk minum air untuk melihat kepala suku ork dengan bingung. Tuanku, bukankah kita menang terakhir kali kita menyerang para vampir itu? Meskipun kita tidak meratakan kastil dengan tanah, kita membunuh atau melukai lebih dari separuh vampir. Mengapa kita masih sangat berhati-hati? Di negeri ini, para ork adalah raja yang paling kuat. Siapa yang bisa mengancam kita? Ketika kepala suku ork mendengar ini, ia berpikir tentang bagaimana ia bahkan tidak melihat seekor lalat pun dalam beberapa hari. Terakhir, apalagi musuh, dan ekspresinya sedikit rileks. Jangan ceroboh, ini perintah kepala suku. Ia merendahkan suaranya saat berbicara dan memperlihatkan ekspresi kegembiraan di wajahnya. Jangan beritahu siapapun bahwa dukun itu tampaknya telah mendapatkan banyak hal baik dari klan darah. Untuk mencegah makhluk rendahan itu melakukan sesuatu yang nekat, ia telah waspada tinggi. Mereka yang bisa menjadi pengawal pribadi adalah orang-orang yang paling dipercaya, jadi kepala suku ork tidak menyembunyikan apapun. Beberapa pengawal pribadi tiba-tiba mengerti, tetapi kemudian mereka tampaknya telah memikirkan sesuatu dan mengatakannya dengan jijik. Tuanku, kapan kita akan mengusir para penguasa daratan utama yang anggun itu? Aku jijik melihat manusia yang licik dan serakah itu. Kepala suku ork menggelengkan kepalanya.
Kita tidak bisa masuk ke kastil vampir dengan mudah tanpa informasi dari para penguasa daratan utama. Meskipun manusia rendahan itu serakah, mereka cukup mampu. Di masa depan, kalian. Suara gemuruh terdengar seperti air terjun jatuh dari 9 surga sebelum kepala suku itu bisa menyelesaikan kalimatnya. Kepala suku orc itu punya firasat buruk dan tiba-tiba menoleh untuk melihat keluar tembok kota. Detik berikutnya, ia merasakan tangan dan kakinya menjadi dingin. Di suatu titik, rumput hijau di luar tembok kota telah berubah menjadi tanah pasir kuning. Dalam sekejap mata, butiran pasir yang tak terhitung jumlahnya naik dari tanah, membentuk gelombang pasir setinggi 50 meter. Seseorang harus melihat ke atas untuk melihat gelombang pasir dengan jelas jika seseorang berdiri lebih dari 30 meter. Apa ini? Kepala suku orc itu sangat terkejut. Namun, saat hendak bergerak, gelombang pasir mengerikan itu telah mengembun hingga batasnya. Detik berikutnya, gunung itu runtuh. Boom, boom, ia menyapu ke arah tembok kota dengan aura mengerikan yang bisa melahap segalanya. Bencana alam, semua prajurit orc di tembok kota menelan ludah mereka, dan tangan mereka yang memegang senjata gemetar tak terkendali. Para orc berani menyerang bahkan saat menghadapi seekor naga. Namun, para prajurit pemberani dan penakut ini merasakan ketakutan yang tak tertahankan. Itu adalah emosi yang merembes keluar dari kedalaman jiwa makhluk hidup biasa ketika mereka tidak berdaya melawan bencana alam. Bahkan veteran terkuat dan terberani pun merasakan hawa dingin di tulang punggungnya. Kepala suku orc akhirnya pulih dan dengan ganas menoleh. Ia menggunakan seluruh kekuatannya untuk meraung histeris. Serangan musuh. Namun, gelombang pasir yang bergemuruh menenggelamkan gelombang suara dalam jarak 20 meter. Pada saat ini, satu-satunya suara di dunia adalah deru gelombang pasir. Bahkan jika para prajurit orc hanya berjarak 1 atau 2 meter, mereka harus menggunakan suara mereka yang paling keras untuk mendengar pihak lain. Itu membuat para orc di tembok kota menjadi kacau. Beberapa prajurit berbalik dan berlari. Beberapa mengangkat perisai mereka dan bersiap untuk menerima serangan. Dan beberapa bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Gelombang pasir itu terlalu cepat. Para orc tidak punya banyak waktu untuk bereaksi. Para orc menjadi kacau. Boom, boom. Gelombang yang mengerikan itu mencapai bagian depan tembok kota. Gelombang raksasa setinggi 20 meter di atas tembok kota akan menyerbu ke dalam kota. Pada saat itu, perisai sihir tembus pandang muncul. Perisai itu menutupi seluruh kota. Boom, boom. Ketika gelombang pasir menghantam perisai sihir itu, seperti gelombang besar yang menghantam karang. Pasir dan kerikil berterbangan hingga ketinggian 100 meter. Adegan ini memiliki dampak visual yang kuat. Ketika para orc melihat ini, mereka panik di tembok kota dan merasa lega karena mereka selamat dari bencana, dan mereka tanpa sadar menoleh. Mereka melihat seorang orc tua dengan punggung bungkuk yang melayang di udara. Di atas tongkat hitam di tangannya, permata transparan memancarkan energi sihir biru tua. Permata itu dengan paksa menopang perisai sihir. Semua orang sangat gembira. Tuan Dukun, itu dengan cepat menenangkan hati mereka yang dipenuhi dengan ketakutan dan kecemasan. Semangat mereka mulai melonjak. Dengan Dukun Agung di sekitar, tidak ada yang bisa menghancurkan kota mereka. Semua orang dalam keadaan gembira. Langit tiba-tiba menjadi gelap. Di mata orc, cahaya bilah yang menyilaukan menebas keluar dari gelombang pasir yang tak berujung. Kemanapun sinar bilah itu lewat, ruang itu hancur seperti kaca. Dukun, yang melayang di langit, memiliki ketakutan yang tak terlukiskan di wajahnya. Ia ingin berjuang dan melarikan diri, tetapi seolah-olah tangan raksasa yang tak terlihat telah menekannya ke tanah. Ia tidak bisa bergerak, di bawah tatapan semua orc. Pada saat ini, satu-satunya cahaya bilah di dunia memotong dukun itu dengan postur yang sombong. Puci, bilah itu memotong mayat itu menjadi 2. Cahaya bilah di belakangnya langsung menghancurkannya menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Itu terus bergerak mundur setelah memotong dukun itu. Satu persatu, puncak menara panah yang tinggi terputus dan jatuh ke tanah. Itu menyebabkan debu berterbangan ke udara. Sinar cahaya itu memanjang ratusan meter sebelum menghilang ke udara. Ekspresi terkejut di wajah para prajurit orc seperti petir yang menyambar mereka. Mata mereka terbuka lebar, dan ketidakpercayaan memenuhi wajah mereka. Seorang dukun level 16. Hilang, musuh membunuh dukun itu, tepat di bawah mata mereka. Situasinya telah berubah terlalu cepat,
dan mereka perlu lebih siap secara mental. Di kota orc, beberapa pemain yang baru saja menerima hadiah kepala suku orc mendengar keributan di luar dan segera keluar dengan semangat tinggi. Mereka ingin melihat apakah ada misi baru untuk dipicu. Namun, hal pertama yang mereka lihat saat keluar dari gedung adalah kematian dukun orc level 16, yang hampir tak terkalahkan oleh mereka. Syok, tak percaya, dan bingung. Ekspresi wajah mereka berubah drastis. Musuh membunuh pahlawan level 16 seketika begitu saja. Siapa yang menyerang? Kenapa dia begitu kuat? Orc terkutuk ini, kenapa mereka memprovokasi keberadaan yang tidak mampu mereka ganggu? Sebuah retakan keras bergema di langit sebelum mereka bisa kembali sadar. Para pemain tanpa sadar menatap tembok kota tempat suara itu berasal. Pupil mata mereka memantulkan pemandangan yang membuat mereka semakin tercengang. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul pada perisai sihir tembus pandang yang menghalangi gelombang pasir. Detik berikutnya, bang gelombang. Tanpa dukungan kekuatan dukun, perisai sihir itu pecah. Gelombang pasir yang terkompresi hingga batasnya menghantam. Ombak menelan para orc di tembok kota. Gelombang pasir sangat ganas dan menenggelamkan segalanya. Menara panah yang tinggi runtuh satu persatu, menghancurkan rumah-rumah. Para orc yang ingin melarikan diri tidak dapat berbuat apa-apa, dan gelombang pasir langsung menyapu mereka. Para orc mengumpulkan hampir semua pasukan mereka di dekat tembok kota untuk menjaga kewaspadaan yang ketat. Gelombang pasir menelan area ratusan meter di belakang tembok kota ketika mereka menghancurkan menara panah. Itu secara langsung mengurangi kekuatan pertahanan kota hingga 70%. Richard menciptakan bencana ini dan telah menggunakan semua 100.000 poin mana yang disimpan dalam kristal ajaib sekaligus. Kota orc di depannya telah setengah tenggelam setelah mananya habis. Tanda seru, hanya beberapa menara panah yang tetap tidak hancur sejauh mata memandang. Hati, Richard bergejolak dengan pemandangan ini. Pemula yang bahkan tidak bisa mengalahkan mumi yang diperban setelah beberapa pertumbuhan memiliki kekuatan untuk menghancurkan sebuah kota. Masa depan cerah. Richard melihat ke kejauhan setelah dia tenang. Pertempuran belum berakhir. Pahlawan musuh masih hidup. Dia melambaikan tangannya. Semua pasukan, serang dan bunuh para orc yang tersisa. 6 tim patung batu orang mati dan 3 tim naga darah kerangka terbang maju dengan cepat setelah dia memberi perintah. 260 gargoyle gelap yang membawa prajurit mayat hidup yang sama mengikuti dari dekat. Pertempuran dimulai di belakang kota orc yang belum ditelan ombak. Sistem komando orc runtuh setelah serangan gelombang pasir. Pasukan yang selamat tidak dapat membentuk pasukan tempur yang efektif tanpa komando. Twilight City yang luar biasa membantai mereka. Centaur kecil Emily sudah bersemangat untuk mencoba di balik badai pasir. Dia segera memimpin 3 kompik satria kematian kapak raksasa setelah Richard memberi perintah. Meskipun pasir menutupi tembok kota, masih ada cukup banyak musuh di perbukitan di kedua sisi untuk dibantainya. Centaur kecil ini yang telah kehilangan kekuatan setengah dewanya tampaknya menikmati pertempuran secara alami. Tidak ada rintangan di jalan saat pasir menenggelamkan tembok kota. Emily memimpin pasukannya langsung ke atas bukit. Centaur kecil itu memegang kapak raksasa bergagang panjang. Dia memimpin sendirian. Kemanapun dia lewat, kapak raksasa bergagang panjang itu akan menari ke atas dan ke bawah. Veteran orc yang berpengaruh itu seperti ayam yang disembelih. Meskipun bos ini baru level 7, kekuatan tempur yang ditunjukkannya sudah berada di awal yang luar biasa. Tidak ada musuh yang bisa menghentikan kuku besinya. Lebih jauh lagi, Emily juga memiliki bakat ras yang sangat membelah jiwa. Dia bisa berlari di semua medan, yang membuatnya kebal terhadap efek kerusakannya. Kecepatan membunuhnya tidak lebih lambat meskipun dia tidak secemerlang Valkyrie gelap, Rene, dan Sina di udara. Lebih jauh ke belakang, 2 skuadron kapak orang mati yang tersisa dan 3 pemanah kondensasi pasir terbentuk dan perlahan maju. Itu masih merupakan gerakan yang menggetarkan hati, meskipun tidak ada unit terbang. Pemanah kondensasi pasir dengan jarak tembak yang jauh juga dapat memberikan dukungan tembakan kepada pasukan di garis depan. Musuh harus menghadapi kapak orang mati yang brutal jika para orc yang masih hidup ingin menyerang mereka. Pasukan Twilight City menjadi penggiling daging di medan perang. Dan para orc yang tidak dapat mengatur diri mereka sendiri merasakan rasa kematian. Hal yang paling menarik perhatian di medan perang adalah patung batu orang mati. Itu adalah unit ganas yang terbentuk dari perpaduan 2 jenis pasukan. Kekuatan pertempuran mereka begitu brutal sehingga bahkan jiwa para orc di medan perang gemetar.
Jarak tembak lemparan Tomahawk pertempuran telah mencapai 80 meter. Mereka terbang dengan lincah di udara. Mereka akan segera mengayunkan Tomahawk pertempuran mereka begitu mereka menemukan musuh. Tomahawk pertempuran tidak hanya memiliki efek kematian instan sebesar 30%. Itu juga memiliki kerusakan api tambahan setelah diperkuat oleh sumber api. Itu akan mendeteksi terlebih dahulu keterampilan kematian instan begitu mengenai musuh. Energi api kemudian akan meledak dan menyelimuti 10 meter di sekitarnya jika tidak dipicu. Akibatnya, Tomahawk pertempuran yang mereka lemparkan dapat menyebabkan beberapa putaran kerusakan. Mereka akan kehilangan nyawa mereka dalam suhu tinggi bahkan jika Tomahawk pertempuran meleset dari mereka. Patung batu orang mati menjadi juru bicara kematian. Tidak ada yang bisa menghentikan ujung tajam mereka. Para orc yang kacau akhirnya bereaksi setelah mereka melihat pembantaian di Twilight City. Terutama ketika kepala suku orc level 17 dengan potensi peringkat A muncul di alun-alun kota setengah tenggelam di pasir. Para orc yang tersisa segera menemukan tulang punggung mereka dan mulai berkumpul dengan kepala suku orc sebagai inti mereka. Dua pahlawan orc level 16 juga bergabung dalam perakitan pasukan. Di langit, pasukan bintang 2 yang mulia dan Wyvern yang tidak terpengaruh oleh gelombang pasir dengan cepat tiba di atas kepala suku orc. Beberapa pemain yang bercampur dengan para orc akan merasa sangat percaya diri jika mereka pernah melihat pemandangan ini sebelumnya. Namun, pada saat ini, ketakutan menyelimuti mata mereka setelah ketakutan yang tak terkendali. Musuh-musuh yang tidak dikenal itu terlalu ganas. Mereka telah mendengar bahwa para orc tidak memiliki musuh yang kuat. Namun, sekarang, pihak lain telah meratakan lebih dari setengah kota orc hingga rata dengan tanah. Pemain yang memimpin tiba-tiba membelalakkan matanya seolah-olah melihat sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Keterkejutan yang hebat menyelimuti wajahnya. Ia mendorong kedua rekannya di sampingnya dan memberi isyarat agar mereka melihat ke depan. Dua pemain lainnya mendiskusikan siapa yang menyerang para orc dan hampir mendorong mereka ketika mereka tidak menyadarinya. Mereka tanpa sadar melirik ke arah yang ditunjuk pihak lain tepat saat ia hendak mengutuk pemain tersebut. Kemudian, pupil matanya tiba-tiba membesar. Ia tanpa sadar menahan napas. Sosok yang sangat familiar muncul di garis pandang mereka. Itu adalah naga mayat hidup dengan lebar sayap lebih dari 30 meter dan tubuh yang terbakar dengan energi berwarna darah. Tulang-tulangnya sebening kristal seperti batu rubi. Napas naga yang mengerikan dari pihak lain menyembur keluar tanpa henti. Itu seperti palu besi yang menghantam jantung mereka setiap kali ia mengepakkan sayapnya. Itu mengerikan. Mengikuti naga mayat hidup itu ada lusinan naga yang menyusut dan beberapa prajurit yang menunggangi gargoyle. Meskipun pasukan ini ganas dan kuat, ada kunci lain yang membuat mereka terkejut. Kuncinya adalah Qin Qiu. Mereka telah menyaksikan pertempuran terakhir di arena pertarungan arena kematian. Tidak seorang pun akan pernah melupakan Qin Qiu. Ia telah menghancurkan lebih dari 100 pemain di naga mayat hidup, lebih dari 10 miliar pemain. Yang menyerang para orc bukanlah penduduk asli, tapi Qin Qiu. Para pemain merasa mulut mereka kering setelah menemukannya. Rasa absurditas dan fantasi muncul di hati mereka. Meskipun mereka tahu bahwa Qin Qiu dapat menghadapi 100 musuh sekaligus dan sangat kuat. Namun, itu terjadi di ruang bawah tanah contoh tempat dia menghadapi para pemain. Dalam pertempuran terakhir, setiap pemain hanya dapat membawa 3 skuadron pasukan. Itu jauh dari kondisi terkuat para pemain. Tapi sekarang, mereka tidak dapat menerima bahwa pihak lain menyerang pasukan orc yang mereka pikir tak terkalahkan pada tahap saat ini. Mereka telah memeras otak untuk menyelesaikan entah berapa banyak misi untuk mendekati para orc. Itu adalah target jangka panjang bagi mereka untuk diserang. Dan bahkan pasukan penduduk asli yang dapat mereka andalkan. Namun, Qin Qiu berhasil mengalahkannya. Dampak yang kuat seperti itu membuat perasaan mereka menjadi sangat rumit. Bagaimana orang aneh ini bisa begitu penting sejauh ini? Itu adalah kota yang kuat dengan orc level 17 dan pasukan lebih dari 10.000. Bagaimana pihak lain bisa menerobos begitu cepat? Niat membunuh memenuhi mata kepala suku orc yang bersirah lengkap yang dapat menembus langit. Para orc segera mengenali penguasa kekuatan misterius ini ketika Alphys muncul. Mereka memusatkan perhatian pada sosok heroik di belakang. Naga mayat hidup. Sosok itu mengenakan mahkota hitam dan merah di kepalanya dan jubah hitam dengan pola merah tua di punggungnya. Temperamennya penuh dengan pesona yang melahap jiwa dan tak terlupakan. Sepasang mata hitam itu juga menatap mereka.
Tatapan mata mereka bertemu, dan pemimpin orc itu menahan amarahnya yang akan segera meledak dan meraung. Manusia, mengapa kau menyerang kotaku? Richard melirik pemimpin orc itu dan berkata dengan santai, menyerangmu. Apakah kau butuh alasan? Kata-kata ini membuat ekspresi pemimpin orc itu membeku, dan ia tidak tahu bagaimana cara melampiaskan amarahnya. Para pemain tidak dapat menahan emosi mereka yang ekstrim ketika mereka mendengar ini. Sialan, itu adalah sikap yang seharusnya dimiliki seorang pemain. Pemimpin orc itu mengepalkan pedang besarnya yang berat dengan erat saat ia melirik Valkyrie gelap sepanjang 3 meter dan Rene yang ilusi. Mereka melayang di udara dari sudut matanya. Ia dengan paksa menekan api amarah di dalam hatinya. Ia bisa merasakan bahaya pedang di tenggorokannya dari kedua petarung ini. Sebutkan tujuanmu datang. Richard memandang acuh tak acuh pada pemimpin orc, yang terus-menerus menahan aumannya. Kau tidak punya hak untuk bertanya padaku. Sekarang, aku hanya akan memberimu satu pilihan. Menyerah, atau kehancuran. Meskipun nadanya tenang, kekuatan yang luar biasa dalam kata-katanya membuat para pemain merasakan darah panas mengalir ke kepala mereka. Dukung, mengapa kata-kata ini terdengar sangat keren? Richard menunjuk ke kepala suku orc level 17 dengan potensi peringkat A dan bertanya dengan nada menghina, menyerah atau kehancuran. Sikap ini membunuhku. Rasa dendam yang kuat muncul di hatinya saat dia mengingat bagaimana dia membungkuk di depan kepala suku orc sebelumnya dan bagaimana kepala suku mengabaikannya setelah dia melakukan beberapa misi. King Qiu, keren.